Mohon perhatian saudara, karena saya biasa khotbah lama, supaya tidak terlalu lama, saya akan bicara sangat cepat. Ya, jadi kerjasama saudara. Kenapa? Kadang-kadang banyak hal yang Tuhan taruh di hati kami sebagai hamba Tuhan untuk disampaikan. Kalau saudara tadi perhatikan lagu-lagu itu, berkali-kali kita nyanyi tentang mustahil, betul? Betul? Berkali-kali lagu-lagu yang dinaikkan ada kata-kata bahkan yang terakhir tadi ada mustahilnya kan? Nah, saudara, senang nggak senang saudara dan saya, ya, akan dipimpin Tuhan ke perjalanan untuk menghadapi kemustahilan. Saya ulang kembali. Dalam perjalanan saudara dan saya ikut Tuhan Yesus, seberapapun taatnya saudara dan saya, seberapapun hidup kudusnya saudara dan saya, seberapapun rajinnya ke gereja, kasih persembahan, dan lain-lain, saudara dan saya akan tetap dibawa ke perjalanan menghadapi kemustahilan. Berarti akan ada waktunya Tuhan memimpin saudara dan saya ke masalah yang sangat berat. Dan tidak ada orang yang bisa menolong. Saya ulang kembali. Khotbah ini tidak enak. Tetapi ini kebenaran. Karena kenapa saudara? Tuhan hanya bertanggung jawab atas apa yang dia katakan. Bukan apa yang saudara dan saya mengerti. Saya ulang. Saya ulang supaya kita mengerti ya. Tuhan dengan firman-Nya hanya bertanggung jawab atas apa yang dia maksudkan, bukan atas apa yang kita rasa maksudnya seperti ini. Mungkin maksudnya seperti ini. Dia tidak bertanggung jawab atas pengertian yang kita rasa itu benar dari dengar firman. Tapi dia bertanggung jawab atas apa yang dia maksudkan dari kebenarannya. Bisa ditangkap maksud saya? Jadi maksudnya begini saudara. Kalau saudara dan saya dikatakan Yesus adalah penolong, jangan pernah berharap segala sesuatu akan segera tertolong. Karena tidak ada dikatakan Yesus adalah penolong yang bersegera. Tidak ada. Amin. Amin. Pernah saudara baca Yesus adalah penolong yang bersegera? Tidak ada. Yesus adalah penolong. Sampai di sana kan? Tidak ada keterangan belakangnya. Walaupun ada ayat lain dikatakan dia tidak pernah terlambat. Tapi nggak boleh digabung. Jadi saya ulang lagi saudara ya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan He is only responsible for what he say, not what you understand. Saudara. Karena ini kesalahannya orang Kristen, mengerti firman berlawanan tidak pas dengan apa yang Tuhan maksudkan, sehingga dalam perjalanan hidupnya jadi kacau. Nah, contohnya saudara, kalau saudara kita pergi beli ke dokter dikasih obat, ditulis 2 kali 4. Berarti minumnya 2 biji 4 kali. Bukan 4 kali minum 2 biji. Betul? Begitu? Nah, saya ulang lagi supaya nggak bingung. Kok bingung ya? Oke, sekarang ulang perumpamaannya begini. Ya, dokternya kasih obat 2 kali 4 ditulis. Berarti minumnya 2 biji pagi, siang, sore, malam. Nggak boleh dibalik. Amin. Sekali minum pagi 4 biji, malam minum 4. Berarti kita salah mengerti. Dokter bertanggung jawab nggak kalau sudah tulis begitu? Jadi dia sudah tulis 2 kali 4. Berarti apa? 2 biji kali 4 kali. Nggak boleh 4 kali 2. Betul? Karena kebanyakan obat bisa bahaya kan? Contohnya, ya, misalnya dokternya bilang, oh ini darah tinggi, minum pagi 1, sore 1. Maka ditulis 1 kali 2. Nggak boleh saudara 2 kali 2 minum pagi terus sore. Saudara seringkali kalau orang sangat tinggi itu mesti minum 2 biji kan. Nah, terus saudara bilang, oh bolak-balik aja lah 2 kali 1 sama, 1 kali 2 kan hasilnya sama. Amin. Memang sama saudara. 2 kali 1, 1 kali 2 sama dengan 2. Itu kan bukan hitung-hitungan. Itu cara minum. Berarti apa yang kita mengerti dari firman Tuhan harus sesuai dengan apa yang Tuhan maksudkan dengan firman-Nya supaya nggak kacau. Kalau kita salah mengerti, dia bilang, sorry, aku nggak bertanggung jawab. Kenapa? Engkau salah mengerti firman-Ku. Makanya perlu pengertian yang benar dari firman. Bukan cuma rasanya seperti ini. Rasanya lebih enak kalau seperti ini. Nah, jadi kita ulang lagi saudara ya. Jangan khawatir, saya terus lihat jam. Ya, saya terus lihat jam. Jadi telat pulang itu biasa orang Kristen. Ya kan? Loh, telat pulang biasa. Yang punya anak bayi berapa orang yang sedang nangis-nangis di rumah anak bayinya. Dan suaminya bilang cepat pulang, Ma, anakmu nangis. Nggak ada, men. Ada yang masih punya anak bayi?
Oke, rata-rata anaknya udah gede-gede, jadi aman kalau ditinggal agak lama, ya kan? Kalau bayi susah ditinggal agak lama, ya toh? Baik. Nah, saudara, kita akan lihat sekarang, ya. Jadi seperti tadi, seneng nggak seneng, perjalanan hidup saudara dan saya akan banyak mengalami hal-hal yang mustahil. Dalam arti sangat sulit diselesaikan, sangat sulit pemberesannya, butuh mujizat untuk menyembuhkannya, butuh pertolongan Tuhan untuk menyelesaikannya. Manusia tidak bisa. Berarti apa sih maunya Tuhan membawa saudara dan saya kadang-kadang diizinkan mengalami kesusahan? Jujur saya saudara ya, tadi saya tidak mengecilkan pujian yang saudara dan saya naikkan. Tadi di sini semangat sekali musiknya dan worship leadernya, tapi pujiannya tadi di belakang sepi. Terasa nggak? Nggak benar-benar nyanyi, amin. Padahal saya kan mau khotbah, saya mesti jaga suara saya supaya bisa khotbah 1 jam lebih. Karena kalau saya teriak-teriak nyanyinya nanti serak. Ya kan? Tapi saya dengar kok agaknya kurang semangat nyanyi. Biasanya kalau tidak semangat itu bebannya banyak. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Duh, saudara saya mau tanya saudara. Saudara bisa bedakan enggak orang lagi punya duit banyak sama enggak punya duit? Kelihatan enggak dari wajahnya? Kelihatan enggak? Jujur saja kelihatan enggak? Apa enggak bisa bedakan? Loh, sama saja Pak, saya memang berdarah dingin. Acuh, gitu. Pasti kelihatan kan? Orang yang lagi susah kelihatan enggak sama orang lagi senang? Nah, ibu yang lagi berantem sama suaminya kelihatan nggak kalau lagi ibu yang lagi mesra sama suaminya? Kelihatan, iya kan? Dari mata, amin, bisa berair, ya, merah. Tapi kalau yang lagi bahagia cerah sekali, kelihatan kan? Kelihatan kan? Nah, saudara, sekarang katanya kan tidak ada yang Nah, kenapa Tuhan seringkali membawa saudara dan saya dalam pergumulan, dalam masalah, dalam hal-hal yang luar biasa beratnya dan tidak segera menolong saudara dan saya? Nah, sekarang intinya, yuk kita lihat ya. Tuhan katakan, seneng tidak seneng, saudara dan saya akan dibawa oleh Tuhan mengalami hal-hal yang berat. Contohnya, yuk buka Alkitab bersama dengan saya. Kita akan melihat Keluaran pasal 14 ayat 1. Ya. Keluaran pasal 14 ayat 1. Sudah ketemu? Iya. Gampang saudara, Kejadian. Terus apa lagi? Habis Kejadian? Ya, sudah cepat sekali saudara, Kejadian, Keluaran. Oke. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal-Zephon berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 3. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Saudara sampai di sana saja. Saudara perhatikan. Ya. Ini orang Israel sudah keluar dari Goshen. Ini belum benar-benar keluar dari Mesir. Karena mereka harus menyeberang dulu Laut Teberau baru masuk ke wilayah padang gurun. Berarti mereka ini baru keluar dari Goshen, belum benar-benar keluar. Saudara, kita mau perhatikan di sini dulu. Nah, terus lihat. Tuhan memimpin mereka. Tuhan katakan apa? Kamu putar, terus berkemahlah di tepi. Lihat. Sesudah berkemah di tepi laut, Tuhan bilang sama Musa, nanti Firaun akan mengejar kamu. Loh. Apa tidak sengaja Tuhan memperhadapkan mereka dengan kesulitan? Apa tidak sengaja Tuhan menghadapkan mereka dengan masalah sekarang? Loh, kalau Tuhan tahu Firaun akan mengejar, kenapa Tuhan tidak katakan Firaun akan kejar kamu, kamu harus menghindar jalan sini supaya nggak terkejar? Begitu bunyi firman Tuhan? Tidak, Tuhan sengaja menyuruh mereka berkemah di tepi laut. Kemudian selaskarnya Firaun mengejar mereka, mau maju. Ada jarak sekian kilometer menuju ke seberang sana. Kalau saudara yang pernah pergi ke Mesir dari Israel, kita jalan menuju ke Sin Catherine, sebelah kanannya itulah dia. Ya. Terus sekarang itu nyebrang sebelah sananya itu sekarang menjadi wilayahnya Arab Saudi. Ya, yang pernah pergi. Oke. Itu kan berapa kilometer, saudara? Mungkin hanya 1-2 orang yang kuat berenang bisa, sisanya akan tenggelam mati. Nah, jadi apa saudara? Senang tidak senang saudara dan saya, Tuhan akan membawa saudara saya ke satu keadaan di mana Tuhan sepertinya sengaja membuat saudara terjepit, tidak ada orang bisa nolong. Kita mau perhatikan di sini. Terus saudara perhatikan.
Ya, sesudah tentara Firaun datang, bisakah tentara itu mendekati mereka? Tidak bisa. Iya apa ya? Yang pernah baca Alkitab, selesai satu kali kejadian Wahyu, tolong angkat tangan. Saya ulang. Yang pernah baca Alkitab kejadian sampai Wahyu, tolong angkat tangan. Karena kalau enggak saya harus cerita lengkap. Ya, karena ada beberapa orang yang sudah, jadi saya nggak usah cerita lengkap. Ya, saudara perhatikan. Ketika tentara Firaun hampir dekat, Tuhan tidak mengizinkan tentara itu untuk datang dan membunuh mereka atau menarik mereka paksa untuk balik ke Mesir. Kenapa? Tuhan membuat ada pembatas tiang yang menjadi gelap. Supaya kenapa? Tentara Firaun nggak bisa dekat. Jadi apa saudara? Dalam kondisi saudara dan saya diizinkan kepepet, Tuhan tidak pernah akan izinkan saudara dan saya sampai mati. Misalnya, waduh, tuh dia kepepet terus kemarin stroke mati. Nah, itu bukan gitu rencana Tuhan, saudara. Ya, terus apa? Waduh, dia kemarin usahanya jatuh terus, iya habis disita bank, rumahnya diambil terus mati. Bukan begitu rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Perhatikan di sini kebenaran firman. Tidak diizinkan oleh Tuhan untuk Firaun itu dan tentaranya bisa mendekat. Nanti buka Alkitab, saya nggak baca karena ini kita akan cepat. Saudara, tetapi perhatikan. Tentara Firaun nggak bisa dekat kan? Nggak bisa menyerang mereka, nggak bisa membawa mereka pulang. Tetapi ini bangsa, saudara, ya, sudah melihat kemuliaan Tuhan, tapi iman nggak pernah tumbuh. Saudara dan saya perhatikan, sudah melihat bahwa mereka ini Tuhan mau bawa mereka ke Kanaan, tapi tidak pernah percaya janji Tuhan. Sehingga mereka berteriak-teriak mengatakan apa? Memangnya nggak ada kuburan di Mesir, maka kami harus mati di padang gurun. Betul? Kata begitu mereka katakan. Nah, saudara lihat kita di sini, ya. Mereka hanya ingin lepas dari penjajahan Firaun, tapi tidak pernah mau masuk ke dalam rencana Tuhan. Orang Kristen juga banyak seperti ini. Berdoa hanya ingin lepas dari masalah pergumulan, utang, tetapi tidak mau nurut. Saya mau ulang. Saudara, Tuhan hanya bertanggung jawab atas apa yang Dia katakan, bukan apa yang saudara dan saya mengerti. Karena pengertian kita bisa berlawanan dengan yang Dia katakan. Ya, saya masih ingat ketika saya masih dari mulai SMP saya ambil bagian di pelayanan di gereja. Ya, SMA saya ambil bagian di gereja. Kuliah saya sangat rajin ke gereja, bahkan hari Minggu 4 kali sesi saya ikut di gereja. Kemudian saya kerja jadi pimpinan, kemudian Tuhan katakan, tinggalkan pekerjaanmu, jadi hambaku. Saudara, pengertian saya dulu selalu, kalau ikut Tuhan, hidup benar dari muda, dari kecil, melayani Tuhan, semua cita-cita saya pasti terjadi. Pikiranku, pengertianku, dan khotbah pendetaku seperti itu. Kalau kau layani Tuhan, nanti terjadi yang kau mau. Ternyata tidak itu. Saya tidak pernah menghayal jadi hamba Tuhan, saudara. Ya, tidak pernah ada di otakku tuh, dalam arti, aku mau jadi hamba Tuhan. Nggak ada. Pikiranku cuma, aku mau jadi pengusaha. Karena dulunya, saudara, enakan jadi pengusaha daripada jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan apa, saudara? Tiap kolektor punya ting, 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 uang kudus. Ngapain saya bilang uang-uang gitu? Sorry saya katakan, saudara. Walaupun saya hamba Tuhan, saya dengar klenting. Aduh Tuhan, kita kayak uang begituan buat apa? Ya, saudara, apa yang saya mengerti dan apa yang saya dikhotbahkan oleh pendeta saya berlawanan dengan yang Tuhan maksudkan. Dia tebus saya, bukan sekalipun saya melayani dia dari muda, bukan berarti kemudian dia jadi pesuruh saya. Semua cita-cita saya tercapai, semua keinginan saya dituruti. Maaf. Tidak ada seorang pun kuli, sebaik apapun dia bekerja kepada bos itu, kemudian bosnya bilang, sekarang kamu jadi bos saya dah, semua harta saya serahkan kamu, saya kerja sama kamu. Amin. Ada bos seperti itu? Tidak ada, tetap serajin apapun dia tetap kuli. Tapi kita Kristen merasa kalau rajin sekali, taat sekali, Tuhan turun jadi kuli kita. Tuhan minta mercy, Tuhan kirim. Tuhan minta rumah, Tuhan kirim. Tuhan jadi kuli. Amin. Sejak kapan ada teori begitu? Tapi di pikiran banyak orang Kristen seperti itu. Halo? Tidak ada amin. Walaupun kenyataannya seperti itu. Ya, saudara baik. Sekarang kembali ke sini. Mereka berteriak-teriak, mereka mengamuk, mereka menyesal keluar dari Mesir. Lihat saudara. Orang Kristen yang hanya ingin ikut Tuhan, hanya ingin bebas dari masalah, bebas dari pergumulan, hanya ingin hidup enak. Mereka akan terus diproses melalui keadaan terjepit supaya kenapa? Berhenti hanya pikir untuk hidup enak, tapi mulai hidup taat. Tuhan tidak turun dari surga untuk mencari bos, betul. Dia mencari hamba. Siapa yang bisa kuperintah, siapa yang bisa kuatur, siapa yang bisa
Lah kita ikut Tuhan kemudian merasa satu titik bisa jadi bosnya Tuhan. Tuhan bingung, amin. Amin. Tuhan bilang, apa aku terlalu baik sehingga si kuli mengelunjak, betul? Agak diam. Ya, kalau khotbah begini memang khotbah tanpa amin. Tapi kalau percaya saudara, tahun ini yang mustahil bagi Tuhan tidak mustahil. Amin. Itu percaya sebelum Desember saudara. Alah. Sejak kapan ada begitu-gitu? Ya? Kita mau jujur saudara, ingat Tuhan hanya bertanggung jawab atas apa yang Dia katakan dan Dia maksudkan. Kalau kita salah mengerti, Dia tidak bertanggung jawab. Itu kesalahan kita sendiri. Jadi kita harus belajarnya, maksudmu apa Tuhan? Supaya cocok yang Tuhan omongkan, oh maksudnya gini. Jangan kita salah mengerti. Kalau salah mengerti tidak tanggung jawab. Saudara pun ikut asuransi, saudara salah mengerti, saudara mau tuntut, lo baca klausul perjanjiannya, nggak bisa. Contohnya, ya suami istri berantem, saking sering berantemnya, misalnya suaminya bakar mobil, dah saking jengkel, udahlah kamu kasih mobil, nggak pernah di rumah, misalnya pergi shopping ngabisin duit, dibakar mobilnya, terus klaim asuransi, betul? Kan ada klausulnya kalau ada huru hara, betul? Lah kalau huru hara rumah tangga nggak diganti, saudara. Iya dong, suami saya yang bakar, rumah anunya bilang apa asuransinya? Ini kalau ada huru hara besar, bukan huru hara rumah tangga. Iya kan? Jangan diterjemahkan sendiri. Jadi harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan di perjanjian itu. Oke, jadi kembali lagi di sini dulu poin yang pertama. Saudara dan saya akan mengalami kondisi-kondisi yang berat. Maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Lihat sekarang. Ya, kalau diam di tempat mati. Loh, mati toh kalau diam di tempat karena tentara itu terus maju. Ya kan? Mau berenang, mati juga. Saudara, ini pilihannya dua-dua jelek. Kecuali tiba-tiba diraibkan Tuhan, hilang. Itu lain lagi, saudara. Itu hanya satu orang kan, Filipus yang pernah ngalaminya, Rasul lain belum pernah. Nah, kembali. Supaya kenapa? Saudara dan saya ikut Tuhan, harus jangan hanya sampai mau bermikirkan, pokok saya keluar dari Mesir, tapi tidak mau berlanjut, nurut lebih dalam lagi, taat lebih dalam lagi. Percayalah saudara dan saya akan diproses terus keadaan terjepit. Karena pola pikirnya cuma sampai hidup enak. Nek susah aku rajin doa, nek beres aku cuti doa. Ya kan, biasanya Kristen gitu saudara. Oh, orang yang paling tekun beribadah dan tekun doa bukanlah orang yang cinta Tuhan, tapi orang yang sedang berbeban ratusan ton. Itu kan pola kekristenan sampai hari ini. Jadi sudah ditangkap poin yang pertama. Seneng tidak seneng akan terjepit. Supaya kenapa? Ini perubahannya. Supaya ada perubahan, ya. Makanya saudara perhatikan di sini. Mereka teriak-teriak. Kemudian apa? Tuhan walaupun mereka bantah, walaupun mereka ngamuk nyesel, Tuhan tidak bilang matilah. Tapi tetap ditolong. Iya apa ya? Tetap ditolong. Loh itu loh baiknya Tuhan, saudara. Saking baiknya bos kuli lupa diri sebagai kuli. Amin. Misalnya bos bilang, ayo makan semeja. Makan semeja. Ayo pakai mobil saya. Lama-lama kuli lupa diri. Tapi saudara dan saya coba perhatikan. Kalau saudara punya karyawan, senang nggak karyawan saudara itu jadi karyawan yang lupa diri? Senang? Tiba-tiba dia bilang, bos, sedannya saya pinjem ya untuk antar istri saya. Loh. Sampean memang tiap hari kerja nyupiri mobil saya. Tapi pinjem mobil saya untuk ajak jalan-jalan istrimu, itu hal yang berbeda. Amin. Amin. Loh, iya dong? Senang dong, bilang, wah ini karyawan imannya sangat luar biasa. Ya wes pakai 5 hari pakai, gitu. Tadi saudara bilang, oh mulai ngelunjak nih orang. Iya apa ya? Kok diem? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, saudara. Ya, kita akan lihat apa? Kenapa Tuhan juga membawa kita dalam kondisi tidak mungkin? Mengapa Tuhan membawa kita dalam kondisi rasanya janji Tuhan tidak mungkin tergenapi karena sudah lama nunggu, sudah beriman, sudah taat, sudah, tapi tidak tergenapi. Maunya Tuhan apa? Membiarkan kita sampai nunggu terlalu lama. Ini supaya saudara dan saya jangan kecewa kalau sudah nunggu sekian tahun. Kenapa? Ada sesuatu yang Tuhan mau ajar saudara dan saya. Kalau belum ngerti terpaksa ulangan lagi. Ya, gurunya bosan lihat murid yang sama juga bosan lihat guru yang sama, ya kan?
3 tahun lihat guru yang sama, bosan nggak? Mestinya naik kelas. Gurunya pun pegel nih, murid paling tua, betul? Sudah jenggotan, masih kelas 6 SD. Enggak, ini guru yang goblok atau murid yang goblok, kan begitu? Kan gurunya juga serba salah kalau dibilang, kenalkan murid saya kelas 6 SD umur 18. Ini gurunya yang bodoh mungkin ngajar, ya kan? Gurunya juga enggak. Kenapa? Kena imbas. Tapi kalau kenalkan, ya, ini SMA kelas 3, baru 14 tahun. Kok bisa lompat pas? Karena otaknya jenius. Ya kan? Jangan bikin orang tuanya yang lompat-lompat saking emosinya di rumah, suruh belajar tapi suruh gini, nggak mau. Ya, saudara. Banyak loh, saudara. Makanya nggak ada jaminan kalau punya anak itu. Kalau dulu orang bilang banyak anak banyak rezeki. Itu karena zaman dulu orang hidup dari pertanian dan peternakan. Anaknya suruh kerja di sawah dan ngurusin kambing, kerbau dan lain-lain. Kalau zaman sekarang udah nggak ngurus gitu-gitu. Amin. Amin. Nggak perlu banyak-banyak orang lagi. Ya kan? Dan nggak ada jaminan punya anak itu bisa baik. Iya apa ya? Loh, iya apa ya? Nggak ada jaminan dia bisa balas kebaikan kita. Kita kan mungkin orang tua kadang mau beli baju pun dieman-eman supaya kasih anaknya lah pakai beli baju baru. Mau makan apa, eman-eman dia makan yang supaya anaknya bisa makan yang enak. Belum tentu nih anaknya jadi dibales. Nggak ada jaminan. Saudara, banyak yang begitu dia terima warisan ditendang ke orang tuanya. Ada. Ya, semua perusahaan dia kasih anaknya karena anak cuma satu. Udah lu pegang semua. Orang tua mau pensiun. Terus satu hari telepon anaknya. Papa butuh uang 1 juta mau ke dokter. Nggak ada uang, Pak. Nangis orang tuanya. Ya salahmu. Nek sebelum mati ojo dibagi semua. Tetap pegang punyamu sampai mati. Jangan semua dikasih. Zaman sekarang nggak ada jaminan biar Kristen. Hanya uang yang nggak pernah bohong. Amin. Amin. Semua kita pernah bohong. Uang nggak pernah bohong. Ya benar. Keyboard yang begini harganya pasti bagus, mahal. Ganti keyboard congkok yang cuma ting, tong, ting, murah. Uang nggak bisa bohong. Ya tidak. Ya tidak. Iya. Ono rupa, ono rego. Nggak bisa bohong, saudara. Iya. Misalnya saudara, tiba-tiba bawa tas warna-warni. Ya cuma sampai chen. Yang satu lagi bawa tas biasa. San seudiau misalnya. Lain. Udaranya lain waktu lewat. Amin. Iya. Udaranya, hawanya beda, saudara. Ya, waktu lewat nih san seudiau itu adem. Kenapa? Wah, yucien. Nek sampai usuk cien ini. Wah iya. Terus terang ya, saudara. Oke, kita lanjut. Ya, jadi supaya adem-adem nanti pakailah yang begitu-gitu, ya kan? Tapi suamimu pasti tidak adem. Masa tas gini aja dipakai seminggu sekali mesti mahal-mahal. Apa bedanya sama tas di misalnya? Ya, di sana itu loh. Pergi aja ke Mangga 2 banyak, ya kan? Uwanten dapat bagus, betul? Enggak, Uwanten juga tas. Ya apa tidak? Uwanten Usechen itu juga tas, saudara. Tapi tentu saja beda. Amin. Loh, yang sama dia nggak sama. Iya Pak ya. Mobil Ipe dia sama mobil 1M naiknya beda, saudara. Betul, saya ngalamin naik mobil yang enak itu kalau ketemu lubang deg-deg nggak rasa. Lu enak, tapi kalau yang BNI itu deg-deg. Itu murutnya yang mahal, murutnya. Tapi bukan berarti, Bapak, bukan. Ya, katanya anak Tuhan lah kalau ada uang jangan cuma senang lihat itu loh. Waduh Mas, ini loh, rekening koran dari bank sekian. Tapi tidak berani pakai. Ya dah. Misalnya ada pameran berlian langsung dia katakan, "Mah, kan kemarin diajar pendeta, kedatangan Tuhan sudah segera, buat apa pakai berlian?" Saudara pakai, biar besok Tuhan datang kalau ada uang pergi beli. Banyak orang Kristen peliknya minta ampun, saudara. Alasannya apa? Pak, kita makan sayur aja dah, cak-cai aja. Duh, dulu kita ada cak-cai Pak sebelum bekerja Yesus. Jadi sekarang cak-cai lagi supaya kenapa? Masalahnya daging mahal, cepet cing. Bukan supaya sehat. Ini masalah daging, harga mahal. Pelit banget. Ya, nanti bangganya kemana? Wah, lagi kemana? Ke Singapura berobat sudah habis 1M. Wih, bangganya di situ, saudara, orang Indonesia. Betul? Kenapa nih masih sehat pergi jalan-jalan nggak berani? Jalan-jalannya nanti sudah sakit baru keluar negeri, ya kan? Apa enak di rumah sakit situ? Enak. Nah enak kan? Man bangga. Dari kemana sih? Mount Elizabeth kemarin 1 bulan 1 miliar. Oh bangganya di situ. Aduh kasihan.
Ya dasar orang desi. Desi itu ya gitu. Saudara bangganya ke rumah sakit. Pastinya bangganya, kemana Cik kemarin? Keliling. Betul? Ya nggak, kemarin itu lihat pinguin ke Selandia Baru. Loh, kan di sini juga ada kebun binatang. Ya beda. Iya, kebun binatang monokrom. Iya kan? Makanya, terus kalau ditanya lagi, Pak, izin misalnya, Cik, besok saya nggak datang ya, bulan depan saya mau jalan-jalan. Kemana? Jungfraujoch di Swiss. Loh, macet kan sama gunung. Ya jelas beda, saudara. Walaupun sama-sama gunung, ya mana? Makanya jadi orang Kristen tuh mesti hidup, saudara. Pakai seperlunya, simpan selebihnya. Jangan simpan terus berlebih-lebihan. Makanya nanti sumbang dokter di Singapura. Saudara pikir nanti Tuhan kembalikan kalau saudara nyumbang di sana? Dikembalikan Tuhan? Enggak. Ada janji misalnya masuk rumah sakit disebutkan, bilang kau masuk rumah sakit ini berapapun biayanya, Tuhan akan kembalikan 30 kali ganda, 60 kali ganda. Ada? Enggak ada. Makanya mumpung masih sehat kayak gini, istrimu juga masih sehat, matanya normal, bisa jalan nggak di kursi roda, ajak jalan-jalan sering-sering. Gitu loh. Loh. Saya pun sering jalan-jalan, saudara. Loh, mesti toh kalau ada cien, ojo cuma dibawa pergi BCA. Ya mana? Bawa bolak-balik sana, kasihan. Paling bilang, ayo ajak anak-anak semua, yuk jalan-jalan. Papa mau buang ujian. Betul, daripada hitung yang kecil-kecil itu, ya isienan, liang sienan, ucienan, iwanan, siaucien. Amin. Papa cuma hitung yang cepean, pokok yang itu tuh kasih mama simpen untuk jalan-jalan gitu loh. Kok nggak ada amin ya? Nggak percaya kayaknya. Nah, iya nah. Punya liang sien kan cuma bayar parkir. Betul, saudara. Punya isienan bayar parkir dilototin sama tukang parkir. Iya, nah, omong 2.000 pasti bilang gitu. Enak aja 1.000 parkir, amin. Emangnya sepeda. Jadi kembali dulu. Ayo jalan-jalan. Saya jarang nih ketemu orang Surabaya terus terang. Keliling mana-mana. Saya pergi keliling Eropa Timur sudah habis saya pergi. Saudara Eropa Barat udah habis. Saudara sebut mana udah pergi semua. Ya, saya naik kapal pesiar di Laut Tengah, di Yunani. Nggak ketemu tuh. Heran kemana aja mereka, tapi kalau ke Sinciapu pasti ketemu. Ada satu kali kami pergi situ pelayanan rumah sakit, ya. Saya masuk untuk doakan, udah. Pak Asen tadi lu, Cik kenal saya. Saya orang Surabaya, Pak. Oh, udah berapa lama di sini? Sekian minggu. Ada orang Jawa Tengah, sudah berapa lama? Sanien. 3 tahun di rumah sakit. Yang VIP. Cuma sendiri dia di rumah sakit. Sudah habis sekian miliar. Tetap gelepak, tidak sembuh-sembuh. Sampai saya dalam hati, kok nggak dibawa pulang aja? Ya 1 hari berapa uang itu kalau kamar sendirian 1 orang itu. Tapi suaminya bilang nggak apa-apa. Biar berapapun aku tetap jaga dia di sini daripada nanti kalau naik pesawat kemungkinan bisa mati. Luar biasa cinta suaminya, saudara. Jarang ketemu laki-laki yang seperti itu. Amin. Banyak laki-laki begitu sakit, ya sudahlah Tuhan angkat bawa pulang. Amin. Iya tuh, angkat bawa pulang daripada gua bangkrut, daripada gua susah, bawa pulang aja cepetan. Iya tuh. Apalagi misalnya mantan pacarku yang dulu belum kawin. Ini bahaya. Iya, bahaya. Ya, apalagi terus ada dia di BBM. Wah. Paling cuma tanya, gimana istrimu? Wah, nanti saya doakan apa? Cepet mati. Loh, saudara, saya mau cerita sedikit ya. Ternyata masalah asmara itu tidak mudah, betul? Walaupun kadang-kadang orang sudah nikah, bahkan bertahun-tahun. Kadang-kadang ininya masih loh ada ke situ-situnya itu ke dia punya apa bahasa Mandarinnya aciu cinren namanya. Ya? Bisa ada. Saya punya teman satu gereja, ya. Dia punya mama itu sudah hampir jise. Ya, papanya meninggal sebelum itu. Dia kemudian pas jalan-jalan pergi Jakarta sama anak ketemu mantan pacarnya pertama. Juga sudah hampir pase suwe. Saudara tahu? Tahu saudara apa yang terjadi? Lari kawin berdua. Karena anak-anak semua nggak setuju. Anak-anak bilang mama sudah jise itu loh, dia udah di rumah. Saudara, mamanya bilang apa? Saudara tahu? Dulu mama pernah kecewakan dia 1 kali. Mama nikah sama papa kamu. Sekarang mama tidak mau kecewakan dia lagi kedua kali. Menikah, saudara,
umur sak gitu. Coba bayangkan. Ya, cinta pertama itu ternyata luar biasa. Makanya saudara, kalau saudara pernah dulu suamimu, istrimu bukan cinta pertamamu, itu minta pelayanan pelepasan. Saya ngomong jujur. Kenapa? Itu ada ikatan roh bisa sangat kuat. Tiba-tiba saudara bisa mimpi dia ketika dia susah. Tiba-tiba kok saya mimpi. Kayaknya ada apa? Itu bisa. Ada ikatan roh. Itu harus diputuskan. Makanya banyak saudara orang sudah punya pacar seringkali rumah tangganya perang terus. Bukan karena setan. Karena ininya masih belum utuh kembali ke dia. Saya banyak layani keluarga-keluarga seperti itu. Ya, ketika doakan Tuhan kasih lihat, loh ini siapa laki-laki ini kayak gini-gini. Suaminya bilang mantan pacarnya. Masih. Berapa bulan lalu dia kalah tender, kita doa. Kenapa dia kalah tender Tuhan? Kalah tender lagi. Tuhan kasih lihat, segi 6. Saya bilang, mana jam segi 6 itu? Ada Pak. Loh, ada. Siapa punya jam itu? Saya belikan suami saya waktu dia ulang tahun, sekian tahun lalu, sampai hari dia tidak mau pakai. Suaminya bilang, iya, saya nggak mau pakai, saya nggak senang model gitu. Istrinya sakit hati, dibelikan nggak mau pakai. Saya pikir cuman itu, cuman jam itu. Dalam hati saya, masa sih nggak mau pakai jam, berkat bisa terhalang? Seminggu kemudian, istrinya telepon saya, Pak, masih ada satu lagi jam itu. Loh, jamnya siapa? Jamnya saya. Mantan pacar saya dulu kasih. Istrinya masih simpan jam segi 6, mantan pacarnya. Begitu itu diselesaikan. Ya sudahlah, kasih orang. Biar mahal, kasih orang, kenapa sih? Jam 1 enggak bikin orang tambah kaya, enggak bikin orang tambah miskin. Enggak bikin tambah kaya, tambah miskin. Ketika ada yang belum dibereskan dari masalah lalu. Makanya saudara, ketika mereka masuk Kanaan, kota pertama yang mereka tinggal, tempat pertama mereka tinggal namanya apa? Gilgal. Gilgal itu berasal dari kata Galil. Galil itu artinya menggulung lipatan. Berarti lipatan lamanya tergulung, nggak inget-inget lagi. Itu langkah pertama waktu masuk ke banyak rumah tangga walaupun sudah Kristen, mereka belum beres. Saudara, bahkan berapa bulan lalu saya ketemu, masih pukul istrinya. Tiap pukul istri ngomong, kamu nggak seperti pacar saya yang dulu. Karena istrinya juga keras. Jadi dia merasa pacar lamaku lebih baik dari kamu. Aku nikah 20-an tahun sama kamu nggak dapat apa-apa, cuma sakit hati doang. Jadi kalau marah pukul, selalu ngomong kamu tidak seperti pacarku yang dulu. Istrinya tambah digitukan, buat apa aku berubah untuk jadi seperti pacarmu yang dulu? Aku istrimu. Rame terus, saudara. Sampai hari ini belum ada penyelesaian keluarga. Ya, makanya laki-laki yang ada di sini, kalau istrimu itu bukan cinta pertamamu, engkau minta didoakan supaya hatimu dipulihkan. Senang tidak senang, saudara, secara roh kita sudah ada ikatan dengan yang dulu. Ketika kita katakan I love you, terus hidupku, aduh nggak bisa hidup tanpamu. Betul, padahal sudah ganti 8 orang. Bodoh banget, tanpamu. Iya nggak? Saudara, tapi memang wanita goblok, saudara. Loh, terus saya bilang, wanita itu goblok, suka dirayu, suka dipuji. Tiap kali ada yang bilang, loh, dulu kamu pacaran sama dia. Saya bilang, memang aku punya pacar banyak. Terus? Tapi aku kan mencari sesuatu di dalam mereka. Aku cari, enggak aku temukan. Aku cuma temukan di dalam kamu. Wah, dia besar kepalanya. Bahasa Mandarinnya langsung patu. Hidrosefalis. Dia merasa aku lebih dari wanita-wanita yang sekian banyak itu. Aku lebih dari pemenang. Memang dia lebih goblok. Kenapa? Sudah sekian banyak korban, dia juga nggak ngerti. Lebih goblok. Loh, serius saya ngomong. Mumpung nggak ada istri saya di sini. Kalau ada saya nggak berani cerita. Nanti dia bilang, kamu ingat yang mana? Salah lagi. Ya, kenapa? Kalau sudah nikah menyenangkan istri itu ibadah, saudara. Loh, iya. Saudara, kenapa? Ketika ada pemberesan suami istri, Tuhan bilang apa? Di sanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bila saudara hidup bersama dengan rukun, ke sana Tuhan memerintahkan. Saudara tidak perlu minta, tidak perlu teriak puasa, tidak perlu ditumpangi tangan. Nek rumah tangga rukun, Tuhan yang memerintahkan berkat, kata ayat firman. Makanya rumah tangga yang begini terus itu biasanya ruwet, saudara. Senang tidak senang lama-lama entek. Yo, saya banyak ketemu lama-lama habis. Sudah habis baru kembali ke istri tua.
Enak aja, karena terus saja sama perempuan itu, betul? Kok enak? Tapi karena diajar pengampunan, ya toh, pulang terus mati. Ya sudah loh. Engkau melihat bagaimana dia dihajar Tuhan. Itu baik. Saya nggak tahu kok korbannya sampai di sini, saudara. Berarti ada, saudara, seneng nggak seneng. Ya, juga masih ada istri yang masih ingat yang lama. Ya toh, halo, tuh. Banyak seneng nggak seneng, saudara. Saya pernah ketemu orang yang cerita, aku nyesel nikah sama suamiku. Ada. Kenapa, saudara? Kadang-kadang kan orang nikah tidak murni cinta, ada pertimbangan. Cinta tuh nggak bikin kenyang loh, saudara. Ya apa, ibu-ibu? Bikin kenyang nggak cinta? Biar kau sayang kali istrimu jam 1 lapar nggak? Ya, ibu-ibu sayang suami, lapar nggak? Lapar. Kecuali masih pacaran, duduk berdua dari pagi sampai sore nggak lapar, ya nak? Begitu nikah lapar, beda udah cintanya. Loh, iya toh. Ya bedanya apa lagi coba? Masih pacaran, duduk berdua 5 jam bisa, ya apa nak? Iya apa enggak ibu-ibu, bapak-bapak? Sekarang udah nikah bisa 5 jam sama istri dulu? Kadang-kadang bilang, lama mau tidur. Kadang mau tidur pun sebelum gelap istrinya mau cerita dikit, nggak bisa. Iya apa enggak? Jujur ya? Loh, kok diem? Semua laki-laki gitu kan? Semua perempuan juga gitu kan? Betul, masih dipacarin diem aja. Ini kan malu-malu merah. Kenapa dari nikah akhir bawelnya keluar? Ya enggak bapak-bapak? Ya apa enggak? Rasa atau istrimu kadang enggak seperti yang dulu waktu dipacarin? Ya, mau cuy. Padahal kita nikah cari istri bukan cari mama. Amin. Kita sudah cukup punya satu mama, cukup. Dapat mama lagi bau. Tidur, kamu rekam. Ternyata nggak bisa, saudara. Wanita tidak bisa begitu kan? Amin. Dia mau kita dengarkan kan? Iya toh. Karena wanita memang sangat suka bicara dari zaman Hawa. Karena suaminya lagi sibuk, datang ular pun diajak ngobrol-ngobrol. Coba bayangkan, saudara. Senangnya wanita ngobrol. Halo. Lah senangnya laki-laki kan kerja, ya apa ya? Kan kerja supaya kenapa? Bisa kasih istri nih. Ini kebanggaan laki-laki kan begitu. Bukan kebanggaannya dengerin istrinya cerita. Iya. Mau berangkat kantor loh. Mau dengerin sih. Iya. Jam berapa lu? 11. Oh iya, terus 12. Jam 1. Enggak, itu kebanggaannya laki-laki gitu. Kebanggaan laki-laki kerja, sukses, punya duit. Itu kan kebanggaannya. Tapi kadar kesenangan perempuan lebih lengkap. Ya kan? Bukan hanya senang didengerin, diperhatiin, duit juga. Amin. Loh, cuma diperhatiin toh enggak dikasih duit seneng. Seneng, jalan gandengan, tapi makannya di rumah cuman, maaf kata, sayur rebung. Lama-lama dari rai gedek. Rebung toh, ya rai gedek, betul. Saudara, kan wanita menginginkan lengkap, ya kan? Kecukupan, perhatian, iya apa ya? Iya apa ya? Iya, saudara. Makanya engkau yang punya istri itu, engkau adalah pahlawan. Kenapa? Berani menghadapi banyak tuntutan. Tuh, saya lihat ibu-ibu banyak tertawa. Amin dalam hati. Tapi ingat, ya, istri yang baik tidak membuat hidup suaminya berat. Itu istri yang baik. Udah teler pulang mau dengerin cerita panjang-panjang nggak usah. Engkau cerita sama Tuhan gini loh Tuhan gitu. Tapi kan kami butuh komunikasi. Butuh. Tanda istri yang hidup benar, dia akan lebih sedikit bicara ke suaminya karena dia sudah banyak bicara ke bapaknya di surga. Tapi kalau dia nggak suka doa, penuh di sininya, suaminya pusing kita jadi laki, betul? Ayo, bapak-bapak di sini pernah nggak kadang-kadang, udah terlalu cerewet, pernah nggak merasa begitu? Pernah nggak? Nggak berani ngomong. Bebek saya aja. Kenapa? Sementara ini saya soalnya ternak teri, misalnya gitu. Saudara, tahu ternak teri? Tahu? Ternak teri, nek ternak ayam, kambing bagus, ternak teri. Kerjanya apa? Lagi ternak teri, Pak. Kok bisa? Iya, antar anak dan istri itu kerjanya. Enggak punya kerjaan lain. Pagi jemput antar anak pulang, siang antar istri pulang. Itu loh ternak teri. Tapi bersyukurlah kalau seperti itu. Baik, kita lanjutkan dulu yuk supaya nggak muter-muter ke situ ya. Jadi ingat bapak-bapak, dulu suami waktu pacaran bisa duduk pacaran berjam-jam, ya kan? Kiranya juga sekarang bisa duduk berjam-jam. Loh, senangnya wanita itu loh saudara. Loh,
Iya, senangnya wanita itu didengarkan, diperhatikan. Iya apa enggak ibu-ibu? Iya apa enggak? Loh. Oh enggak Pak, kalau saya yang penting uang aja. Nah ini perlu doa pelepasan juga. Ya, kalau cuma uang biar dia enggak pulang, yang penting uang. Ini repot saudara. Yang normal pasti senang mesra, ya toh. Jalan sama anak-anak, pergi mall, makan bareng. Kesenangan wanita itu saudara. Kesenangan laki-laki kerja pokok ada uang dikejar terus. Supaya kenapa? Laki merasa dia berharga ketika dia bisa punya duit dan memberikan keluarganya. Jarang sekali laki merasa berharga ketika dia bisa memperhatikan, kasih perhatian sama anak istri. Jarang dia merasa berharga di situ. Ya, makanya sering istri sih ngeluh toh. Walaupun sudah uang melimpah, kalau suatu tidak perhatikan ngeluh juga kan? Iya kan? Padahal kerja suami coba di luar kerja, di rumah mendengarkan, pusing loh saudara. Iya Pak ya. Makanya saudara kalau yang sudah nikah apa enggak gampang periksa ini loh. Nek daun telinga tambah tebel pasti sudah nikah. Kenapa? Kak tambah lama nikah tambah tebel. Karena kenapa? Semakin banyak omongan istri yang dia enggak dengar. Halo. Kok diem? Iya enggak ibu-ibu? Rasa enggak banyak sekali perkataanmu yang dia tidak dengarkan? Rasa enggak? Ada yang bilang, jangan ingatkan saya Pak Hasan, luka saya. Saya belajar melupakannya. Ya salahmu dulu. Makanya nek pacaran melek, bener-bener melek. Nek sudah nikah tutup separuh. Kenapa? Lihat baiknya tok, enggak usah lihat kekurangannya. Tapi kalau belum ya Kak, mumpung belum jadi. Iya kan? Makanya juga sini bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak mulai dewasa, jangan hanya melihat kalau anakmu ditaksir orang kaya, orang mampu, langsung kasih. Saya banyak ketemu yang seperti itu, termasuk di kota ini. Satu orang pelayan pemain, suaminya sampai sekarang piara gendaan terus. Waktu dia konseling, dia katakan, Pak Hasan, kenapa sejak nikah suami saya selalu piara gendaan ganti-ganti. Tuhan katakan, dulu dia punya pacar. Karena dia ingin senangkan orang tuanya, maka dia nikah dengan laki-laki ini. Terus saya katakan, maaf ya Tajik, dulu Tajik punya pacar loh, sebelum nikah sama suami. Iya betul Pak Hasan. Terus, karena ingin senangkan orang tua toh, itu ya Pak Hasan. Pacar saya itu masih kerja, yang ini anak orang kaya. Jadi dinikahkan sama orang tuanya. Alasannya? Ya kita memang butuh uang, ya Win. Nggak ada orang nikah nggak butuh uang, betul? Pesta nikahnya aja butuh uang. Terus habis nikahnya lebih banyak lagi butuh uang kan? Hari demi hari. Sampai saat ini saudara. Perempuan inilah yang bekerja membiayai si laki-laki. Ya, jadi carinya apa? Tuhan yang takut sama Tuhan. Lah kalau kita benar-benar takut sama Tuhan, senang enggak senang pasti ditambah toh. Ya Pak ya, firman Tuhan bilang kan carilah dahulu kerajaan, pasti ditambah. Tapi kalau udah takut sama Tuhan, saudara lihat dari awal nikah udah hancur-hancuran. Sampai sekarang nih, masih tidak bisa lepas. Terus saya ketemu lagi satu. Saudara, ya, waktu itu ibadah begini, terus yang punya rumah bilang, Pak Hasan, tolong doain papa saya. Kenapa? Suka piara yang dari congkok, Pak Hasan. Hah? Wih, kenapa? Lah ini encek wis tuwek, saudara, wis tuwek. Lah ini wis jalan wis masih pelihara. Terus anak-anaknya yang perempuan bilang, ini loh Pak Hasan, kasih tahu papa, sudah pergi gereja masih suka yang dari congkok. Rupanya dia nggak suka yang orang congkok yang lahir di Indonesia. Dia mau barang asli lahir sana. Seleranya tinggi saudara, ya. Jadi dia pelihara. Terus ketangkepnya waktu lagi bawa itu cewek esek tuswe. Temennya punya teman persekutuan itu telepon, suamimu bawa orang perempuan dari congkok. Datang istrinya ke situ, saudara. Ya, ternyata apa? Disewa no rumah. Ternyata ada tarifnya. Nek henmeli itu sekitar sekiau sebulan. Kalau agak lumayan itu seutiau. Kalau biasa setiau sebulan. Loh saya tahu akhirnya kan nggak ada dengar cerita itu. Terus si Om bilang apa? Pak Hasan,
Jangan, mereka semua tidak usah khawatir. Dia pikir saya ini akan terjebak sama perempuan itu? Enggak. Saya akan habis sama perempuan itu? Enggak. Mereka ini loh terlalu khawatir. Saya ini tiap 3 bulan ganti baru kok. Wih, bener saudara, om itu ngomong gitu. Kan istrinya takut dia diporot habis nih. Dia bilang saya tiap 3 bulan ganti baru, nggak mungkin saya diporot. Wih, hebat saudara. Om yang sudah mau mati besok itu loh masih. Iya, bisa apa sudah umur segitu? Iya kan, biar dia bawa katakan ginseng yang Hypotonian dari saudara. Paling bikin stroke. Sembarang. Dia kan mungkin dia mengaku, aku keturunan Abraham. Abraham ipe sue masih hebat. Amin. Loh, Sarah cu bisa paing. Bisa bayangkan. Iya enggak? Tapi belum tentu. Betul, zaman sekarang susu tuh sudah diabetes. Saudara, sembarang. Saudara, ini benar. Kenapa? Karena dia kaya sekali toh. Dia merasa nek buang dia uang kecil, dia tetap kaya. Bahkan kasih rumah. Masa aku nggak rugi kok, aku kekayaan nggak habis-habis. Kekayaan yang tidak disertai takut akan Tuhan hanya akan membuat malapetaka buat keluarga. Tapi kalau laki itu kaya dan takut akan Tuhan, itu keluarganya pasti bahagia. Ya makanya bersyukur saudara. Kalau maaf kata, ada suami-suami yang mungkin saudara bilang, aduh suami saya kok tidak sekaya si Anu. Bersyukur. Mungkin itu takarannya dia. Karena kalau tambah sugih bisa bahaya. Loh, saya ulang lagi. Saudara tahu waktu orang menikah, yang perempuan begitu beranak melahirkan kan cepat tua. Betul, body jadi jelek. Jadi kalau dulu sini lekuk, sekarang kembung. Iya enggak? Iya apa enggak? Kalau dulu senyum ada resung pipi, sekarang satu bulat begitu dong. Ya kayak bakpao 2 ditampal gitu. Ya kan? Terus saudara lihat, sementara si laki-laki bekerja, tambah tinggi duitnya, tambah banyak duitnya, tambah sukses. Lihat, sementara istri kan tetap biasa-biasa kan? Itu kan membutuhkan apa? Takut sama Tuhan untuk bisa setia. Kenapa? Dengan dia tambah banyak duit, otomatis, maaf kata, perempuan yang tambah cantik mata duitan, yang tambah cantik yang mata duitan, gampang dia dapat kan? Ya enggak? Masalahnya lagi-lagi, saudara seringkali nggak ada ucapan terima kasih. Kenapa? Waktu dulu istrimu mau ketika engkau belum punya mungkin. Nggak punya dia mau. Kenapa sekarang udah punya kita lihat dia? Kenapa? Salah lihat dulu. Amin. Kalau dulu kita katakan, aku bersyukur engkau mau. Ya kan? Terus sekarang kita yang merasa, kenapa aku mau sama yang begini? Tiba-tiba berubah ketika keberhasilan itu mulai kita dapat. Banyak laki-laki seperti itu. Makanya kalau orang bilang, ke surga katut, neraka nunut, salah. Perempuan kalau ke neraka pasti katut. Ke surga belum tentu nunut. Kenapa? Kalau menderita, bangkrut, susah, istri pasti ikut susah. Tapi kalau sudah kaya, belum tentu ikut senang. Bisa tetap sengsara. Iya Pak ya? Bisa tetap sengsara, bisa. Mungkin tidak main perempuan, tapi pelitnya nyekal uang. Iya kan? Iya Pak ya? Misalnya istri mau ke Sinjapo, nggak usah, di TP juga ada, di Sogo juga ada. Kasihlah dia jalan-jalan. Iya kan? Makanya saudara, hati-hati makanya ya. Nanti kasih tahu anakmu kalau punya anak perempuan. Kalau laki-laki itu awalnya suka berkorban, suka ngasih, suka apa, hati-hati. Kenapa? Nanti hukum tabur tuai. Sekarang dia berkorban, begitu nikah kau dikorbankan. Dia sudah nabur, wajar dia menuai. Makanya hati-hati. Makanya saudara, laki itu harus benar-benar takut sama Tuhan. Karena otomatis kita kan laki kan tambah kerja, tambah punya duit, tambah yusen. Sedangkan yang wanita ya biasa-biasa. Malah kalau dia nggak rawat diri, tambah rawan. Betul? Iya nggak? Loh, iya apa enggak? Loh, kalau sudah punya anak, coba saudara berubah nggak kalau dia nggak pergi fitness, nggak dia rawat? Berubah kan? Iya apa ya? Berubah. Iya kan? Kalau dulu sini pegang ada lekukan sit. Kalau sekarang di sini lekukannya. Iya, betul. Sehingga kita mau beliin kalong bingung, nggak ada nih nyambung. Di mana lu didatangin kalong? Loh iya saudara. Setiap saya pulang pun istri saya selalu tanya, yang aku gemukan nggak? Selalu dia tanya, aku bilang enggak. Dia benar-benar jaga dirinya saudara. Karena
Karena dia tahu, dulu saya ini belum tobat, super mata keranjang. Loh, Yuchen, umur 20-an pegang perusahaan. Bunda si gemuk ini dulu masih, wah, ya sekarang aja sisanya masih banyak. Ini udah hampir usai. Bendara, yang masih sisa mulutnya masih manis. Jadi, karena sampai di mana tadi? Ya, ingat ya, makanya ibu-ibu, ya, engkau juga mesti bersyukur. Sejelek apapun, sejahat apapun, seburuk apapun suamimu, dia itu sudah mengangkat satu beban di hidupmu. Yaitu beban siapa jodohku. Coba nih sudah tua terus cari jodoh agak susah. Betul, syukur-syukur dia mau dan salah lihat dulu. Jadi sejahat apapun dia, nggak apa-apa deh Tuhan, aku bersyukur dulu dia salah lihat. Kalau dia benar-benar lihat, percayalah. Saudara, ya. Jadi ada bersyukur. Jadi dua-dua yang istri suami juga bersyukur. Kenapa? Siapa sih mau dengan karaktermu yang begitu jelek? Ayo, saudara dan saya laki-laki rasa nggak punya karakter jelek? Rasa nggak? Rasa nggak? Saya rasa. Bersyukur dia mau dengan macam-macam karakter jelek kita kan? Loh. Kok diem? Iya. Saudara, saya bersyukur. Saya orangnya sangat keras. Saya orang tidak ada kompromi. Saudara, saya bersyukur. Kenapa? Dia bisa menghadapi orang yang tidak ada komprominya. Jangan merasa, ya salahmu. Loh, syukur dia dibikin tidak terlalu pintar supaya engkau dapat jodoh. Kalau dia terlalu pintar, nggak ada mau sama engkau. Halo? Coba katakan sama istrimu kalau ada di sebelahnya. Aku bersyukur kau agak bodoh. Loh, iya toh. Loh, semua orang juga tahu kalau lagi pacaran masa promosi baik-baik aja, ya apa enggak? Semua juga tahu, dia juga tahu, dia lihat mamanya toh, dia sudah tahu, tapi dia bodoh, dia nggak pernah ambil pelajaran dari mamanya. Supaya engkau dapat jodoh. Kalau dia terlalu pintar, dia tahu begitu engkau dekati baik-baik, dia pasti bilang promosi, nanti dan nikah beda. Nggak jadi nikah dong. Amin. Sekarang jadi bujang lapuk. Amin. Nah tahu dah, ini kalau ngomong suami istri berarti di sini banyak masalah suami istri. Dari tadi sebenarnya saya mau khotbah yang berbeda. Selalu ditarik Tuhan ke sini. Berarti ini banyak pergumulan masalah suami istri, bukan masalah duit dong. Ya. Secara harus tahu ketika Tuhan menciptakan Hawa, Tuhan nggak pernah minta nasihatnya Adam, ingat. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Malah Adam disuruh tidur loh. Jangan banyak komentar. Barulah si Hawa dibuat. Amin. Begitu selesai dibawa. Supaya bukan berdasarkan pesanan dan kehendak Adam. Kehendaknya Tuhan, seleranya Tuhan. Mau dibuat gimana nih Adam? Adam nggak bisa bilang, Tuhan kenapa ndak ininya kayak kuaci? Biasanya kan senangnya yang gitu. Terus yang kedua, mengapa wajahnya nggak bunder, homya, rezeki gede? Nggak bisa. Seleranya Tuhan mau buat kayak apa, ya kan? Loh, iya Pak ya. Terus apa? Lihat saudara. Bukan Adam yang dibilang Daud itu istrimu, cari dia dan bawa dia. Tidak. Tuhan membawa si Hawa kepada artinya, senang tidak senang istri harus terus berusaha mendekati suami. Jangan, sudah nggak pulang dekat WW Gombel baru, kamu di mana yang? Kamu nggak ingat pulang. Buat apa ingat pulang? Loh, rukun ndaknya rumah tangga paling banyak ditentukan oleh istri sebenarnya, bukan suami. Kenapa? Selama istri, iya Pak, oke Pak, iya Pak, biasanya aman. Tapi kalau udah berani bantah, berani apa? Beda ceritanya. Betul, karena laki-laki itu memang keturunan anak raja, amin. Jadi seringkali nggak boleh dibantah. Ya istri harus, iya Pak, oke Pak, baik Pak, baik Pak. Gitu, pasti suaminya dong, istriku. Jadi istri disuruh apa? Jangan pakai otak. Salah. Namanya penolong masih lebih pintar dari yang ditolong, iya kan? Iya kan? Tapi suami seringkali merasa dia lebih pintar, makanya seringkali kejedok. Istri juga bukan bersikap sebagai penolong, tapi sering perongrong. Pak, sudah sekian tahun nikah, cuma cincin kawin aja aku pakai. Terus mau pakai cincin apa? Oh, pakai berlian Pak, hati-hati kalau dirampok. Amin. Loh, kok diem? Baik. Masih baru jam berapa sih? Baru belum jam 9. Kita selesai jam 10, saudara. Loh, saya nggak minta tambahan biar lembur. Kesukaan pendeta itu menyampaikan firman.
Saudara jangan pikir, kalau lebih lama dapat tambahan nih. Bukan, saudara, nggak ada urusannya. Ya, hamba Tuhan nggak boleh jadi hamba uang. Saudara. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, kenapa harus dipepet? Kenapa harus menghadapi hal yang berat? Supaya kita ngerti. Oke, poin kedua sekarang. Ayo kita lihat. Kejadian. Pasal 18 ayat 14. Kejadian 14 ayat Kejadian 18 ayat 14. Sudah? Sudah? Ketemu? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang ditetapkan itu tahun depan, aku akan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki. Lihat, saudara. Tuhan janji sama Abraham, janji sama Abraham, janji sama Abraham. Berkali-kali Tuhan janji akan beri, akan beri, akan beri. Tetapi kemudian di satu titik dia katakan tahun depan. Nah, sekarang perhatikan, saudara. Ya. Kenapa Tuhan menunggu sampai benar-benar Abraham sampai 100 tahun baru punya anak, toh? Sarah 88. Saudara, perhatikan. Kalau pergumulanmu dan pergumulan saya, janji Tuhan atas engkau dan saya, cepat diberi, cepat dikasih, cepat diadakan dan digenapi. Percayalah sesudah itu digenapi, saudara dan saya menjadi orang yang sulit diatur Tuhan lagi. Lihat, saudara. Sesudah tidak ada harapan, tidak mungkin lagi. Bahkan kalau sekarang lihat, memang ada ilmu kedokteran bisa buat apa? Pinjam kandungan. Pernah kan saya baca di koran, seorang nenek umur 60 itu dipinjam rahimnya untuk mengandung. Tapi umur 99 belum ada teknologinya. Masih ada batasnya, sampai losean masih bisa dipinjam kandungannya. Tapi lebih sudah nggak bisa sampai sekarang. Nah, lihat. Zaman dulu tidak mungkin bisa mengandung. Sudah mati haid selesai kan? Iya apa ya? Loh, iya toh? Apa enggak tahu? Saya perlu jelaskan. Loh, pendeta bukan hanya tahu firman, dia tahu macam-macam juga. Ya, karena konselingnya orang kan enggak ada konseling firman toh, konselingnya macam-macam. Ya, Pak, saya dan Nika belum punya anak. Oke, ini Pak, belum punya kerjaan. Semua ditangani. Nggak bisa bilang, maaf, kalau itu bukan bidang saya. Bidang saya cuma perpuluhan. Waduh, bahaya, saudara. Itu dosa, saudara. Bidangnya kok khusus perpuluhan. Baik. Lihat. Sampai tidak mungkin sama sekali. Berarti itu apa? Ada pengosongan, proses penggurasan, sampai tidak ada harapan sama sekali. Sehingga waktu diberi, perhatikan. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham, bawa anakmu ke gunung yang aku tunjukkan. Nurut nggak? Nurut nggak? Nurut. Lihat, saudara. Kenapa saudara dan saya akan dibawa Tuhan semakin sulit seringkali? Supaya saudara dan saya itu, kalau nanti Tuhan jawab, tetap nurut. Banyak orang Kristen pergi gereja hanya sampai masalahnya selesai. Begitu selesai dia mulai izin cuti sama Tuhan. Izin cuti, izin permakluman, ya kan? Tapi kalau lagi susah, tiap kali hadir ibadah rajinnya minta ampun. Ke persekutuan mana dia pergi, doa mana dia pergi, doa subuh dia pergi. Tapi coba masalahnya sudah ditolong, mau pergi lagi? Nggak bisa, sibuk, banyak urusan. Saudara, kenapa saudara dan saya perlu digenjot? Kenapa Tuhan seperti menunda janjinya? Seperti membiarkan kita semakin parah, semakin tidak mungkin. Karena Tuhan mau membentuk saudara dan saya tidak terikat kepada apa yang dijanjikan. Tetapi terikat kepada yang menjanjikan. Perhatikan di sini. Ya, jadi dibiarkan Tuhan sepertinya, lihat ini. Tambah usia terus kan? Ilmu kedokteran mengatakan wanita di atas usia sesuai itu sudah agak susah melahirkan karena sudah nggak elastis. Lah ini melahirkan nggak pakai cesar, bisa dibayangkan, saudara? Terus lihat Abraham, lihat, saudara, waktu istrinya mau mengandung kan dia cucu, istrinya cucu pak, umur cucu nggak kena diabetes, ya nak? Loh kalau kena diabetes, puwe ya, ngerti maksud saya? Puwe, saudara. Loh, ini semua orang dewasa semua. Saya ngomong secara dewasa. Saya sekarang ini saya udah masuk sesepak 48. Kita ngomong dewasa. Iya kan? Lihat sehatnya. Jadi orang yang taat itu biasanya lebih sehat dari orang yang suka berontak sama Tuhan. Lihat, saudara. Itu loh firman Tuhan. Nah, yang kedua lihat. Dibiarkan semakin tidak mungkin, semakin tidak mungkin. Supaya kenapa?
Ketika digenapi, tetap nurut, tetap taat. Banyak orang janji sama Tuhan. Kalau begitu terjadi dia lupa janjinya kan? Banyak. Satu pabrik tuh, saudara, itu pabrik sering orang kerasukan. Saudara, ya, siang kerasukan, sering itu, saudara. Ya, terus yang temannya yang punya pabrik hubungi saya, Pak Sen, itu teman saya punya pabrik kok tambah sering kerasukan sekarang. Kita doa. Saya nggak pergi pabrik itu, saudara. Sampai sekarang pun saya tidak tahu mana pabrik itu. Terus kita doa. Tuhan bilang, dulu waktu dia bangun pabrik, dia katakan, setiap minggu aku akan bikin persekutuan di pabrikku. Begitu pabrik jalan bertahun-tahun bikin persekutuan sekalipun tidak pernah. Saudara, kenapa? Nek kita miskin 1000 janji. Amin. Amin. Nek sudah sugih, lupa janji. Makanya perlu dilatih agak lama. Perlu dilatih sampai benar-benar tidak ada harapan lagi. Supaya kalau besok tergenapi itu karena kemurahan Tuhan. Kalau besok diberi itu karena janji Tuhan digenapi. Supaya ingat nggak lupa diri. Banyak Kristen lupa diri. Nek kaya, maaf kata, nek miskin datang menyusahkan Tuhan, tak minta. Nek sudah kaya juga menyusahkan Tuhan karena nggak pernah muncul. Tuhan kan kangen sama kita, bukan kangen sama persembahan kita. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Saudara yang punya anak kangen sama anaknya karena mau minta duit sama anak. Minta duit. Kangen sama anak untuk apa sih? Cuma ngajak ngomong anaknya, atau seneng tuh. Kangennya Tuhan juga begitu, dia kangen sama anaknya, bukan mau minta duit saudara. Tapi kita lagi susah datang. Amin. Tapi begitu sudah dikasih, bapaknya sering tak mana. Malaikat coba tanya, anakku di mana? Nggak hadir Tuhan, nggak hadir. Terpaksa Tuhan bilang susah dipanggil nih anak. Resepnya apa, malaikat? Kasih masalah Tuhan. Langsung datang lagi. Ya. Resep kuno yang manjur, saudara. Oke, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Ya, kita selesai jam 10. Ya. Tidak apa-apa, atau telat makan dikit. Saudara, kita hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Dua-dua. Terutama kalau lagi lapar. Amin. Oke lah, agak telat sedikit toh. Masa sih singkat-singkat terus pulang? Dapat apa? Sekolah aja minimal satu mata pelajaran 45 menit. Amin. Loh, iya lah. Masa khotbahnya singkat-singkat, kapan pinternya? Loh, saya pergi sekolah Katolik yang paling baik di provinsi. Saudara, kemudian saya sekolah di Perhot Akademi Perhotelan yang terbaik di Asia Tenggara. Nggak ada jam kosong. Setiap ada dosen pengajar tidak datang, dosen pengganti udah nunggu. Nggak ada kosongnya. Sampai kita ngeluh. Kenapa? 5 menit nggak datang. Udah suka kita, saudara. Datang dosen pengganti. Aduh, Loh, ternyata orang belajar nggak suka belajar. Aneh, namanya pelajar suruh belajar malas. Amin. Namanya ibu rumah tangga suruh ngurus rumah tangga malas, tapi suruh ngurusin rumah tetangganya senang. Itu loh, Pak. Istrinya dia tuh gini loh, Pak. Gini, ngurus rumah tetangga. Amin. Halo. Makanya kalau jadi ibu jangan suka ngurusin rumah tetangga. Apalagi kita sama suamimu, Pak, dia loh Pak, istrinya Pak, kemarin Pak dibeliin berlian Pak, Pak, sudah 3 kali Pak tahun ini Pak. Walaupun kau cerita begitu, itu bisa menghancurkan laki-laki, tahu? Banyak wanita tanpa sadar menghancurkan laki-laki. Dengan cerita-cerita, itu loh dia begini, suaminya dia begini, itu bisa menghancurkan. Saudara tahu, di dalam penyakit, kalau saudara pergi Shinsei, ada yang namanya amsyong. Ya, saudara tahu? Itu hancur di dalam. Ya, laki-laki kalau digituin hancur di dalam. Saudara mungkin saking semangatnya cerita, Pak, mobilnya dia Pak baru beli lagi Pak, sudah 3 beli lagi, keempat Pak. Padahal cuma cerita. Tapi kan suamimu bisa. Itu jadi hati-hati kalau cerita. Kami laki-laki kalau nyakiti perempuan kelihatan mata merah istri. Ya kan? Kadang Pancasila di pipi. Tapi kalau istri nyakiti kami tidak kelihatan. Loh. Iya, betul nggak Bapak? Coba aja dia ngomong, Kong, misalnya nama suaminya Akong, ya kan? Loh, maksudnya Akong dulu tuh Kongren sampai sekarang Kongren, jadi Akong. Misalnya Kong, dulu Kong, pacarku tuh, misalnya, ya, dulu, sekarang sukses. Cuma ngomong gitu aja kan hancur hati laki-laki, betul?
Kayak wanita juga tanpa sadar sering bukan jadi penolong, tapi bikin luka dalam. Makanya perlu pencuang. Remuk di dalam kalau kita diomongin gitu, saudara. Betul nggak ya laki-laki? Ketika istrimu cerita suaminya lain sukses, suami orang lain bisa membelikan ini itu, bagaimana rasanya? Senang? Tanpa sadar kita luka kan? Ya. Makanya ibu-ibu hati-hati ya. Jangan pergi persekutuan rajin, pergi gereja rajin, tapi mulut nggak dijaga. Saya kan cuma cerita, ya tapi pilih-pilihlah yang kau ceritakan. Betul. Kalau dia misalnya suamimu juga cerita, aduh istrinya dia loh. Luar biasa, bodinya tambah bagus malah. Kalau dulu baru nikah nggak ngurus sekali, aduh tambah bagus, kulitnya tambah bagus. Itu wajah juga kemarin dioperasi plastik, aduh persis kayak licin ada waktu umur 20. Misalnya gitu. Seneng nggak engkau denger suamimu cerita wanita lain? Seneng? Seneng nggak ibu-ibu? Nggak seneng tuh. Apa engkau bilang, wih puji Tuhan paham, matamu masih normal gitu? Nggak mungkin tuh, pasti maumu apa sih cerita perempuan lain? Ya kan? Jadi hati-hati, ada hal-hal yang kita tidak sengaja lakukan dan itu menyakitkan. Halo. Loh. Istrimu itu anaknya Tuhan bukan? Suamimu itu anaknya Tuhan bukan? Ketika engkau menyakiti dia, engkau berurusan dengan mertuamu di surga. Sering saya layani konseling-konseling, masalahnya di situ. Pengusaha ini, saudara. Pertama ketemu saya, langsung Tuhan ngomong, engkau jarang sharing sama istrimu. Iya, Pak. Dia tidak pernah mau ceritakan, dia mau tender apa, dia mau proyek apa, dia tidak pernah share sama istrinya sama sekali. Ya harusnya ya, dia kan ibu rumah tangga. Kalau saya cerita dia tambah pusing apa, dia tutup. Tuhan bilang, stop. Mulai sekarang kau harus sharing sama dia. Tapi dia kan nggak ngerti proyek. Saudara, yang namanya penolong itu pasti lebih ngerti. Saudara pergi dokter, saudara sakit, ditolong dokter, dokter lebih ngerti kesehatan apa saudara? Sebenarnya dia lebih ngerti, tapi kenapa selalu dianggap lebih bodoh? Karena tidak pernah itu ditumbuhkan, tidak pernah itu diajar, tidak pernah itu diberi kesempatan. Contoh, satu pasang suami istri datang konseling sama saya. Saya biasanya orang konseling, saya nggak mau denger banyak. Saya bilang, ayo kita doa apa pesan Tuhan. Karena kalau denger banyak, istri bilang istri benar, suami bilang suami benar, yang salah siapa? Setan. Betul? Itu kan? Saya nggak pernah tanya, ayo duduk, apa pesan Tuhan? Tiba-tiba Tuhan bilang, engkau rugi banyak karena tidak nuruti kata istrimu. Enggak Pak, saya selalu dengarkan dia, saya selalu nuruti. Istrinya bilang, enggak toh Pak. Rumah dulu depan PTC itu kan murah sekali. Aku suruh kamu ambil uang bank, suruh beli, nggak mau toh. Sekarang harganya berapa? Diam suaminya. Tapi juga istri yang tidak benar-benar dekat sama Tuhan, tidak takut sama Tuhan, itu juga nggak akan punya hikmat. Tapi kalau dia takut sama Tuhan, saudara peka nggak peka, bisa dengar suara Roh Kudus atau tidak, itu maaf kata, ya, insting wanita lebih peka daripada laki-laki. Banyak kesaksian-kesaksian ketika mereka tidak dengarkan istri mereka rugi banyak sekali. Baru-baru borong proyek miliaran, kontraktor juga dia borong miliaran. Saudara, ruginya banyak sekali. Loh kalau istrinya sudah rasa pojok diambil Pak, maju terus. Istri bukan insinyur, aku insinyur teknik sipil dia hitung. Saudara, akhirnya tenggelam, jilid. Stres bareng-bareng, istri stres juga suami stres. Ya, makanya kalau banyak laki-laki di sini, mumpung ada istrimu, belajar dengarkan dia. Tidak selalu yang dia katakan semua tidak ada artinya. Tidak selalu yang dia katakan tidak perlu didengarkan. Banyak hal juga Tuhan bicara kepadamu lewat dia. Ya, saya nggak usah contoh banyak sekali contoh. Tapi perempuan tahu apa? Kau pikir perempuan itu, maaf kata saudara, kita semua orang dewasa. Fungsinya cuma bawa pusar, otaknya nggak ada fungsi. Sembarang kita laki-laki. Loh, saya pun siap, saya mau pergi khotbah, saya telepon istri saya, yang aku mau khotbah doa. Tidak membuat saya tambah peka. Saya sudah dari kecil peka, sudah bisa dengar suara Tuhan dari saya SD, dari sekolah saya di sekolah minggu saya sudah bisa dengar. Tapi saya tetap butuh dia. Setiap kali saya mau khotbah, yang doain aku mau khotbah.
Jangan, kamu kan enggak terlalu peka, enggak kayak aku, bro. Saudara, memfungsikan dia. Nanti lama-lama difungsikan dia bisa lebih peka, karena kenapa? Dia dikasih kesempatan. Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Halo? Kayaknya, nggak tahu nih kenapa masalah rumah tangga mulu dari tadi, bingung saya. Ayat ini kok muter ke rumah tangga lagi? Ya, berarti kayaknya masalah rumah tangga ini yang paling besar di sini. Ingat saudara, rumah tangga yang rukun pasti diberkati Tuhan. Ya, saya ketemu orang-orang yang selalu kata penghalang berkat. Pertama kali saya ketemu keluarga ini, ya, Tuhan langsung ngomong, belikan mobil istrimu. Bukan untuk saya. Kalau ada pendeta bilang belikan saya mobil dalam nama Tuhan Yesus, langsung tengking. Itu sesat. Tidak ayat sama Tuhan minta-minta ke orang. Dia hanya minta ke Tuhannya. Dia kerja buat Tuhannya, dia minta ke Tuhannya. Terserah dari Tuhan kirim orang lewat orang-orang ke dia, itu lain masalah. Tapi nggak boleh minta ke orang. Dia janji sama saya, besok usahaku berhasil, aku belikan kamu 10 Mercy. 10. Saudara tahu, sampai punya pabrik sak gitu gedenya dari ujung ke ujung, belum dibelikan apa-apa. Makanya Tuhan bilang, belikan mobil istri. 20 sekian tahun. Sudah jadi mak, karena anak lakinya sudah nikah dan punya anak. Saya nggak tahu jangan perjanjian seperti itu mereka suami istri. Tuhan yang belikan. Suami bilang apa? Pak, enaknya uangnya diputer, Pak. Tambah modal lagi untuk pabrik, tambah modal lagi untuk pabrik. Saya katakan, kalau saya bilang belikan saya, jangan turuti. Tapi kalau belikan istrimu, mungkin saya salah nubuat. Kau tidak rugi. Itu buat istrimu, dia tidak mau belikan. Dan ajaibnya saudara, berapa bulan kemudian produksinya di sekian kota tidak laku. Tidak laku sama sekali. Bingung tuh. Saudara, kalau dia produksi bahan pangan tidak laku, kedaluarsa, stres dibalik no. Terus ya saya bilang, ya kalau tidak nurut ya sudah toh. Mau doa apa lagi kalau tidak nurut? Saudara, nanti kita akan sampai jangan terus-terusan cari pendeta, cari Tuhan. Nanti ada ayat. Ya. Kemudian saudara, karena dia sudah tidak laku, dia panik. Dia belikan istrinya mobil, tapi dia nggak cerita. Ya, karena dia tahu, Pak, katanya tanggal segini datang ke kota kita. Iya. Bisa ketemu nggak sebentar? Suruh belikan istrinya aja, dia nggak nurut. Saya ngomong tegas, saudara. Banyak orang nggak senang, banyak. Nggak apa-apa, bikin Tuhan senang aja lah. Bikin orang senang bisa apa? Paling dia senyum sama kita. Paling traktir makan sekali. Ya kan? Tapi bikin Tuhan senang seumur hidup sampai surga dia urus. Ya, tapi saya bilang, ya sudah, nggak boleh waktu terlalu keras, harus ada fleksibelnya. Ya dah, saya bilang, oke, kita ketemu makan siang. Ya, begitu kami datang, dia sudah duluan duduk di restoran, saya baru datang, langsung, Pak, sebelum kita ngobrol, saya mau kesaksian. Saya udah beli mobil itu buat istri saya, Pak. Terus, sekarang kita tambah lagi truk-truk, Pak. Orderan sekian banyak. Terus, saudara, ada 2 yang dia disuruh. 1 mobil, 1 lagi tas. Karena istri punya pabrik, tasnya sampai kok. Nggak pantas. Lo punya pabrik lo. Beda kalau nggak punya pabrik. Ini punya pabrik. Jadi tas apa, Pak? Nggak usah LV cuma sehotel. Kenapa? Kalau saudara pergi ke Swiss, ya, di Bahnhof itu cuma tas LV itu cuma harganya sekitar 600. Ya, 600 itu. Sekitar 600 Swiss franken. Ya, sekitar hotel. Sampai sini jadi sehotel. Itu kalau di situ LV itu maaf kata saudara ya, pelayan-pelayan toko yang pakai. Kalau saudara nggak percaya, kapan-kapan ke Swiss sama saya tunjukkan. Jam pelayan toko keluar, pulang kantor itu pakai LV. Kalau di sini taci-taci semua. Sana pelayan toko. Iya, maaf kata. Ini bener. Kenapa tahu Pak Hasan? Loh, aku bulan madunya di Swiss kok. Ya, di gunung yang tertinggi di Eropa, namanya Jungfrau. Ya. Kenapa cari yang dingin-dingin bulan madu supaya nggak ongkep? Oke, ya. Terus sampai di mana? Dia belikan, terus dia apa saudara? Begitu banyak orderan. Terus Tuhan bilang lagi kan, ingat toh, bukan mobil saja waktu kita ketemu, tas. Ya Pak, saya mau berangkat Singapura belikan tas. Dibelikan Chanel yang 1 udial. Yang C itu loh. Bukan Chanel. Ya, Chanel itu bahasa Prancis. Ya. Terus kalau yang cuy kue itu, yang ipe usuk dia itu nama Hermes itu loh, Hermes bacanya.
Ya, beli Hermes, sopo Hermes. Hermes itu IPU dia satu biji tasnya. Ada orang Yechen punya 10 biji. Saudara, dia suka koleksi itu. Kalau pergi gereja, dia bawa. Kalau dia pas mau pergi WC, suaminya yang pegang ini di depan WC nunggu. Kasihan suaminya, saudara. Ya, tega sekali tuh perempuan suruh suaminya depan WC pegang tas yang IPU dia. Itu dijadikan berhala. Nggak usah lah. Kalau IPU itu taruh sembarang. Kalau nggak taruhnya hati-hati nggak kelas berarti orangnya. Tasnya kelas, orangnya nggak kelas. Takut sekali pegangnya. Alah. Nah, dia belikan. Terus apa yang terjadi, saudara? Dia turut belikan mobil. Itu orderan sampai hari ini sudah tambah mesin. Bahkan mau siap kerja 2 shift. Ya, kemarin saya ketemu dia karena saya habis keliling. Pak, mau 2 shift. Nek pabrik lagi naik 2 shift kan keren. Berarti orderan. Ya sudah toh. Kau belikan istrimu mobil genapi janjimu 20 sekian tahun lalu. Kau tahan-tahan. Yang kedua, kau belikan tas istrimu sesuai yang dia inginkan. Orderannya bukan lagi orderan gila-gilaan, tapi saudara. Jadi saudara perhatikan ya. Kau bikin istrimu senang, walaupun mungkin kau usahakan belum punya, bikin dia senang. Amin. Amin. Loh. Saudara, saya pun besok mau bawa pulang kan, beberapa hari lagi saya pulang. Saya bawain istri saya yang dia suka. Dia kan suka fotografi. Ya, dia bilang, dia memang kepingin sih, dia nggak ngomong tapi dia bilang, aku kepingin punya lensa baru. Saudara tahu lensa fotografi harganya berapa? Kalau yang bagus. Serem-serem, saudara. Ya, saya nggak pelit. Saya cari. Ya, begitu dia bilang, Pak Aden yang mau ambil ya, segini aja katanya. Itu saudara. Ya, ternyata jadi pendeta tuh sering dapat harga murah, saudara. Ya. Karena pendeta keadaannya perlu dikasihani. Kok jelek sekali, saudara. Berarti ngelayani Tuhan tuh mesti kere, susah, aduh tega bener orang-orang, saudara ya. Justru kalau saudara besok punya usaha, punya apa, ada pendeta urusan kasih mahal-mahal karena dia diberkati. Nah, jangan kasih murah-murah, saudara ngenyek bosnya. Kok diam? Oke. Belum. Saya ada janji jam 10. Belum. Ini jam baru beli kemarin. Supaya matching dong. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bilangan. Pasal 11 ayat 22. Bilangan 11 ayat 22. Ya, saya tunggu. Nggak apa-apa toh kalau makanannya agak dingin sedikit. Loh, saya sering ke Eropa, saudara ya, pelayanan. Ya, bahkan saya nikah pun pemberkatannya di Eropa. Jadi biasa kalau kita makan dingin di situ biasa. Ya, pasta yang dingin, apa dingin biasa. Nggak semua harus yang panas. Panas, kalau terlalu panas nanti giginya sensitif. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ayat 22. Bilangan 11. Dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Lihat saudara. Di satu saat orang Israel ingin makan daging di padang gurun. Musa bingung. Kenapa? Berapa banyak ini kambing domba lembu yang harus dipotong untuk kasih makan sekian banyak orang? Lihat saudara. Kadang engkau dan saya dibawa dalam satu kondisi. Ini penghasilan saya, ini kebutuhan saya. Ini aset saya, ini utang saya. Kadang kau dan saya akan dibawa dalam kondisi seperti itu. Untuk apa mereka dibawa dalam kondisi seperti itu? Mereka kelaparan, mereka susah sekarang. Mereka ingin daging. Terus Musa bilang, bagaimana kasih makan mereka gini banyak? Untuk apa? Pertanyaannya kan begitu. Tuhan bisa kasih mana, bisa kasih daging pasti kan? Betul. Nah, sekarang saudara ayat di atasnya. Kita akan lihat. Ayat keempat. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan roh nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Saudara perhatikan. Orang-orang bajingan. Ya. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, banyak bangsa lain yang juga tinggal di Mesir ikut mereka. Ini bukan orang Israel, bangsa-bangsa lain. Ada orang Ethiopia, orang macam-macam yang tinggal di Mesir. Mereka kemudian ikut orang Israel keluar. Lihat. Di tengah jalan mereka yang hasut. Mereka ini yang disebut orang bajingan. Kalau dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, bukan bajingan, tapi bangsa lain. Saudara. Ya, mereka hasut. Karena bosan kita makan begini.
Kenapa umat Tuhan masa makanannya begini melulu? Minta daging dong. Orang Israel dengar, terus orang Israel menangis. Lihat, saudara. Yang kedua, engkau dan saya disebut umat Tuhan. Amin. Ukuranmu dan ukuran firman Tuhan bukan dunia. Tapi engkau dan saya seringkali masih pakai ukuran dunia. Contoh, Tuhan bilang apa? Kalau engkau bikin pesta, kalau ada orang yang terhormat datang, kau suruh duduk di depan, sementara orang yang miskin kau suruh duduk sana saja, engkau sudah jahat, kata Tuhan, betul? Itu ukuran firman, bukan ukuran manusia. Kita diajar memakai ukuran firman, nilai firman. Banyak orang Kristen persis terhasut oleh bangsa bajingan itu. Karena kenapa? Nek, engkau anak Tuhan. Lihat mobilmu elek. Lihat rumahmu modelnya kayak ngono. Ya toh? Lihat. Terus mulai, iya Tuhan. Mana bukti? Iya Tuhan. Lihat. Kenapa diizinkan? Supaya engkau dan saya tidak memakai ukuran dunia. Ukuranmu adalah firman Tuhan, bukan dunia. Terserah dunia anggap goblok, bego, buang-buang. Seperti bikin persekutuan gini, kan ini persekutuan buang uang. Betul? Dapat apa sih dari persekutuannya? Dapat apa? Nggak ada kan? Ini kalau orang dunia bilang, ngapain lu buang uang? Kita pakai ukuran firman. Kenapa? Menguatkan orang, menghibur orang. Itu yang kita lihat kan. Kalau kita cuma bikin doa. Kita doa sendiri juga bisa. Kita memakai nilai firman. Kenapa engkau dan saya perlu dijepit? Supaya cara nilai duniawi kita ini dirubah. Rohani. Jangan lihat suamimu kebaikannya hanya dengan berapa uang yang dia bisa kasih engkau. Tapi mungkin lihat kerja kerasnya dia, walaupun sampai saat ini nggak cukup, tapi dia sudah bekerja dan bertanggung jawab. Jangan lihat istrimu kekurangannya, mungkin cerewetnya, bawelnya. Tapi lihat kejelekanmu sampai hari ini dia masih tahan bersama engkau, itu yang jelek itu loh. Itu syukuri. Ya, loh, saya udah bilang sama saudara kan, siapa yang merasa nggak punya sifat jelek, tolong angkat tangan. Semua kita punya sifat jelek, amin. Lah orang bisa betah nggak sama kita yang punya sifat jelek? Nggak betah. Lah buktinya dia betah itu kan ban kamsya. Tapi sering kita nilai, dia waktu nikah nggak bawa apa-apa. Loh, saudara kok maunya dia bawa apa? Sembarang, itu nilai dunia. Ya, terus dia cuma jadi ibu rumah tangga, dia nggak bisa cari duit. Loh, terus saudara mau jadikan dia apa? Itu nilai dunia. Lihat saudara, mereka dihasut oleh orang-orang yang ikut-ikutan ikut Tuhan. Bukan ikut Tuhan, ikut-ikutan. Saudara, terus lihat. Musa bilang, bagaimana bisa kasih makan segini banyak? Musa rohani, tapi kalkulatornya kalkulator jasmani. Betul? Kalkulatornya jasmani. Dia bilang, segini banyak orang, segini, mana bisa? Kalau kita bilang, ada orang yang memberi tapi bertambah kaya, ada orang yang menghemat tapi menjadi miskin. Betul? Itu kalkulator surga. Saya ngalami. Tuhan kasih saya visi buka persekutuan di banyak kota. Ya, kami buka di Solo, kami buka di Semarang, kami buka di Malang. Itu persekutuan semua tidak ambil persembahan. Amin. Loh, Tuhan tuh tidak pernah ngutang, lihat saudara. Musa rohani tapi pakai kalkulator jasmani. Saudara dan saya juga perlu dipepet dalam kondisi terjepit, berhenti pakai kalkulatormu, pakai kalkulator Tuhan. Antara persediaan dengan kebutuhan, antara aset dengan kewajiban. Lihat, antara penghasilan dan pengeluaran. Lihat saudara. Tuhan bawa saudara dan saya di situ supaya kenapa? Kalkulator jasmanimu dibuang, pakai kalkulator rohani. Kalau engkau pakai kalkulator rohani, tidak pernah kekurangan. Beda. Ya, Chen itu paling kudus, nggak pernah bohong. Betul saudara. Saya diundang pelayanan di Eropa, saya pergi ke Austria. Saya makan di restoran paling mahal se-Austria, namanya Plakuta. Yang suka internet, buka internet, Plakuta. Ya, restoran paling mahal. Aku duduk makan, pakai kaos celana jeans. Semua yang makan di restoran itu full dress, jasan kabeh. Sendiri makan, pakai kaos, diliatin terus. Aku bisa bayar, jangan takut, aku nggak lari, aku masuk yang paling dalam. Kalau di paling luar mungkin dia mau lari makan. Ya masuk paling dalam, duduk diliatin. Orang semua itu restoran paling mahal di Austria. Dagingnya nggak bohong, cuy, hau cuy. Kenapa? Satu porsi hampir itu.
Potong kecil gitu, hampir ikhtiar. Kenapa? Dia punya peternakan sapi sendiri. Dia tidak beli sembarang. Sapi itu dari kecil tidak boleh makan rumput. Cuman makan, minum susu tok. Gak boleh yang lain. Sampai usia dipotong. Beda sama makan empal. Ya. Tuh. Iya. Jadi saudara dapat separuh berkat Tuhan. Padahal ada lagi yang lain. Kenapa saudara dan saya perlu dijepit? Perlu keadaan yang sangat berat, nggak ada harapan. Perlu. Nah, tadi kan kalkulatornya diganti. Kalau sudah kalkulator surga, hidup nyaman. Kenapa? Tuhan bilang, malaikat khusus ada satu kutugaskan, jaga dia punya rekening. Tiap turun tambah. Enak tuh? Enak nggak? Saudara. Boleh hitungan. Nah, sekarang kita mau lihat Markus pasal 9 ayat ke-23. Markus 9:23. Sudah ketemu? Ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang lihat, saudara. Orang ini membawa anaknya ke murid-murid Yesus karena Yesus sedang di gunung. Dia bawa ke murid yang dibawa dan murid tidak bisa menyembuhkan. Betul? Kalau saudara baca ayat di atasnya, tidak bisa menyembuhkan. Sampai gurunya turun baru sembuh. Ketika engkau dan saya masih Kristen anak-anak, kalau ada masalah langsung berharap ke pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Dan percayalah masalahmu tidak pernah selesai ketika didoakan orang. Siapapun tumpang tangan kepadamu tidak selesai. Siapapun menubuatkanmu tidak tergenapi dengan segera. Karena engkau disuruh cari Yesus, bukan cari pendeta, bukan cari hambanya Yesus. Banyak orang, pendeta ini, coba pendeta itu. Percaya nol. Paling cuma dikuatkan kembali, tenang Tuhan, tidak terlambat. Tuhan tahu masalahmu, dia bersegera. Langsung terjawab? Enggak, tetap aja kau punya masalah. Cuma dikuatkan, dihibur. Ya kan, diteguhkan kembali. Tuhan ingatkan janjinya lagi. Tapi terjawab? Belum. Sampai engkau datang sendiri, mengambil tanggung jawabmu sebagai orang Kristen, berdoa sendiri. Cari Tuhan sendiri, jangan main cari pendeta terus. Sekalipun kau sudah didoakan sekian banyak pendeta, sudah dinubuatkan sekian banyak pendeta, kalau belum jadi, bukan salah kami hamba Tuhan menubuatkan, tapi salahmu pribadi nggak ambil tanggung jawab cari Tuhan langsung. Kau hanya cari kami ini, kami yang nggak bisa apa-apa ini, cuman bisanya ngomong doang. Oke? Sudah? Kenapa perlu kejepit? Kenapa perlu nggak ada harapan? Supaya cari Tuhan. Ya, makanya saya kalau seperti orang bilang, saya dijawab Pak. Ya sudah, engkau diberkati Tuhan, selesai. Saya nggak pernah bilang, Maliaki 3 ayat 10. Tuhan yang bekerja, saya yang diupah. Tuhan bilang, lu maling lu. Aku yang kerja, lu ambil. Betul? Tuhan dikembalikan ke Tuhan dong. Karena saya doakan. Tuhan bilang, kalau aku nggak kerja kan, bisa doa terjawab. Nggak bisa. Tapi orang Kristen lebih percaya hamba Tuhan daripada mau cari Tuhan. Ya kan? Cari bypass paling gampang. Amin. Cari Tuhan lama, level doa sendiri di rumah enggak betah. Amin. Enak cari hamba Tuhan. Maju yang punya beban berat. Betul? Tuhan tahu ketombemu. Iya toh? Terus dipegang rambutnya. Rambutmu sangat berminyak. Iya toh? Maka pakai sampo yang ada mengandung jeruk nipis. Kalau ketombe pakai yang mengandung set PTO dan sembarang. Nih, kalau enggak lucu gini, cepat bosan mau pulang. Amin, pantatnya panas, balik sana, balik sini. Tapi kalau lucu gini seneng tak? Betul? Pikir kita pendeta pelawak apa sembarang. Ya, minta ampun sama Tuhan. Oke, dikit lagi yuk. Sekarang kita lihat kenapa lagi perlu terjepit. Ya. Dua Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Raja-Raja pasal 7 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Baik, sampai sana. Baik, sudah. Ketika orang Aram menyerbu Israel, Samaria terkepung. Ya. Kemudian orang terkepung lapar.
Yang pernah ke Israel berapa orang? Tolong katakan. Yang pernah ke Israel berapa orang? Katakan. 1, 2, oke. Pernah naik cable car ke atas, ke istana Herodes yang di atas, yang ada sepanya dan lain-lain? Belum pernah. Oke. Saudara, itu adalah benteng terakhir orang Israel yang ditaklukkan oleh tentara Romawi. Dan itu benteng dikepung 3 tahun. 3 tahun dikepung, nggak boleh keluar masuk. Jadi 3 tahun mereka ditaram itu saja. Sampai semuanya habis. Mereka tidak mau menyerah, mereka saling bunuh. Daripada kita menyerah kepada orang Romawi, disaling bunuh. 700 orang saling bunuh, 900 lebih orang saling bunuh untuk supaya tidak menyerah kepada musuh, supaya tidak dibunuh oleh musuh di benteng itu. Nah, saudara lihat di sini. Ini kejadian yang berbeda. Sesudah Samaria dikepung, mereka mulai kelaparan. Terus kalau sudah kelaparan semua mahal, betul? Kalau sudah bahan makanan nggak bisa masuk, orang ini kan semua kacau naik. Nah, lihat. Terus hamba Tuhan bernubuat. Besok semuanya akan jadi sangat murah. Yang tidak percaya adalah seorang perwira itu. Perwira itu bilang, mana mungkin? Sekalipun Tuhan membuka tingkap langit tidak pernah terjadi. Nah, saudara perhatikan di sini apa? Mengapa orang-orang Israel dikepung itu oleh bangsa Aram, tentara Aram? Tuhan izinkan mereka kepepet. Kenapa Tuhan tidak kirim aja malaikat bunuh semua orang Aram? Betul? Gampang tuh, Tuhan bisa kan? Lah, orang Mesir aja anak sulung bisa dipilih Tuhan, semua anak sulung mati. Bisa kan? Gampang dong. Kenapa Tuhan biarkan? Lihat saudara. Perwira ini katakan tidak mungkin. Perwira, kalau prajurit belum tentu punya bawahan. Kalau perwira punya bawahan. Nah, lihat. Dia sudah nggak makan kan, sudah kelaparan kan. Sementara orang yang mengepung dia kenyang dan kuat. Kalau orang kelaparan pergi perang, suruh lari nggak bisa, suruh angkat senjata nggak bisa. Lihat saudara. Sering engkau dan saya diperhadapkan apa? Kepandaian, kepintaran, kecakapan, kebisaan, kekuatan perlu dihancurkan Tuhan. Supaya kenapa? Lihat di sini. Sering kekuatan kita membuat itu menjadi seperti tidak mungkin. Karena kenapa? Saudara dan saya mengukurnya pakai kekuatan kita, bukan kekuatan Tuhan. Bersyukurlah ada yang mustahil, karena disitulah bagiannya Tuhan. Kalau yang tidak mustahil bagiannya kita bisa kerjakan. Yang mustahil, dah urusan Tuhan, sudah toh. Terus apa yang tidak selesai kalau begitu? Yang bisa kita kerjakan, yang mustahil urusan Tuhan, terus apa yang mustahil kalau begitu? Tidak ada kan? Masalahnya engkau dan saya tidak mau ngalami yang begini-begini. Maunya, pokok kau percaya terjadi mujizat. Engkau beri lebih banyak, diberi lebih banyak. Enaknya Tuhan bukan pengganda uang. Tuhan bukan bank dengan bunga tertinggi, sembarang aja. Ya, ketaatan kita, penurutan kita itulah tabungan ketaatan kita ke Tuhan. Itu bisa diuangkan. Bisa. Ketaatan bisa diuangkan? Bisa. Orang yang berjalan maju sambil menangis akan pulang dengan sorak. Artinya apa? Walaupun kau berat, sedih, engkau susah, tetap maju cari Tuhan. Nanti lihat hasil. Saudara, kita juga nggak boleh makan terlalu malam, saudara ya. Sekarang kan terkenal dietnya Deddy Corbuzier, yang 4 jam, 6 jam atau 8 jam. Oke, sudah? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lihat, saudara. Ketika Tuhan bicara kepada Maria, Maria bilang tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku belum bersuami? Tuhan bilang, Roh Kudus akan turun atas kamu. Lihat. Saudara terima firman. Tanpa Roh Kudus itu nggak jadi. Saudara terima nubuat, tanpa Roh Kudus nggak jadi. Jadi kalau nubuat tidak digerakkan Roh Kudus, cuma bikin saudara senang, itu nggak jadi. Ya, jadi kembali ke sini. Dia katakan, bagaimana mungkin? Terus Roh akan turun ke atasmu. Jadi, saudara, apapun firman Tuhan, janji Tuhan, nubuatan dari Tuhan, engkau dan saya harus nurut Roh Kudus, harus belajar hidup dipimpin Roh. Saudara, ya, kami banyak bikin doa semalam suntuk dari jam 10 malam sampai pagi jam 5, dari jam 10 malam sampai pagi jam 5. Untuk melatih orang supaya peka. Supaya kenapa? Kalau dia sudah peka, enak ngobrol sama Tuhan. Enak dia mau ngomong apa aja sama Tuhan. Tuhan, dolar naik nggak? Bisa tanya? Bisa. Saudara, saya nggak tahu. Saudara pernah dengar nggak yang saya sampaikan dulu? Ketika dolar sudah turun, dia tetap akan 9 ribuan, dia akan loncat. Saya pernah harus saya sampaikan. Sangat sering saya sampaikan itu di mana-mana. Loncat kok. Ya, banyak.
Saya karena jarang di sini, tapi di tempat-tempat lain yang saya sering isi, saudara bisa tanya, pernah enggak, sering nggak saya ngomong, dia akan turun dan dia akan stabil di 9 dan dia akan lompat kembali. Kok tahu? Ya Tuhan bilang kok. Ya. Sebelum pemilu pun Tuhan kasih tahu yang jadi presiden siapa. Kalau saya tulis di buku saya, Tuhan bilang si Anu. Nah, yang sekarang saya belum tahu karena Tuhan kasih tahu saya. Kalau dia kasih tahu, saya akan cari khotbah, saya akan sebut nama. Nggak masalah. Jadi kembali ke sini. Yang terakhir apa? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Engkau hanya mau firman. Engkau tidak mau roh memimpin engkau, membangunkan engkau malam untuk berdoa, mendorong engkau baca firman. Siapa yang rasanya tidak pernah didorong berdoa? Tolong angkat tangan. Saya ulang. Siapa yang rasanya pernah didorong untuk berdoa? Angkat tangan. Semua. Nurut nggak? Nurut nggak? Engkau didorong roh untuk berdoa. Kadang engkau nonton TV tiba-tiba cukup tidur. Kadang-kadang ada seperti itu, engkau tidak sadar tiba-tiba, oh ya sudah kayaknya udah harus tidur. Ada kayaknya harus buka ayat, baca firman. Itu dorongan roh. Jangan cuma firman tok, ada roh terus. Karena firman tok tidak terjadi apapun dengan firman saja. Lihat, firman Tuhan datang kepada Maria, bagaimana mungkin? Roh turun. Jadi. Perhatikan. Bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin? Maria bilang, aku ini hamba. Betul? Punya hati hamba. Hamba tidak memperhamba. Hamba kerjanya cuma, ya Tuhan. 10 perintah Tuhan itu bisa tidak diterjemahkan 10 saran Tuhan? Bisa? Boleh? Tidak boleh. Orang Katolik, orang Pantekosta, Protestan semua sebut 10 perintah. Namanya perintah harus dikerjakan. Amin. Kalau saran? Boleh tidak? Lah saudara jangan memperlakukan firman ini jadi saran. Jangan memperlakukan firman ini cuma jadi petunjuk, tapi jadi perintah. Ya. Jadi jangan tanya-tanya, ini boleh lakukan Pak, ini dipikir, ini perintah. Perintah harus dikerjakan. Selama saudara dan saya punya hati hamba sama Tuhan itu, ya Tuhan, oke Tuhan. Yang mustahil, jadi. Ya nggak mungkin jadi. Dari mana? Ya bagi Tuhan toh. Kalau aku jadi hamba semua mungkin. Lihat, kalau saudara dan saya berhentilah perintah-perintah Tuhan sekarang. Belajar di perintah Tuhan, belajar Tuhan bilang apa? Iya Tuhan aku kerjakan. Iya Tuhan aku mau. Maka yang mustahil jadi gampang. Terjadi. Udah sampai sini cukup. Kita berdoa. Bapak sudah hamba selesai menyampaikan apa yang kau taruh di hati hamba pada malam hari ini. Kalau ada yang khusus sekali, engkau mau lawat, ada yang kau mau sembuhkan, silahkan. Kalau tidak ada, hamba berhenti. Supaya tidak ditambah, tidak dikurangi. Amin. Saudara, saya tiba-tiba merasa saya punya punggung sini, pinggang sini, sangat kayak ketekan. Siapa yang sangat sering ngalami di sini itu rasanya enggak enak pol. Mana orang? Ya. Tolong berdiri sekarang. Enggak usah maju. Berdiri aja di tempat supaya cepat. Ya. Taruh tangan di bagian itu. Yang rasanya sering ada digerakkan sana sini. Pokoknya enggak nyaman sekali, saudara. Ini tiba-tiba di sini saya enggak nyaman, ya. Saya enggak pernah punya penyakit itu. Ya, yang penyakit saya adalah di kaki kiri. Karena saya pernah hampir jatuh ke jurang di atas gunung di Temanggung gitu. Ya. Kita mau berdoa. Tuhan mengatakan sembuhkanlah orang sakit. Dan firman itu dia tidak pernah cabut sampai hari ini. Maka terjadilah seperti yang dia katakan, sembuhlah engkau. Dia tidak berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Dahulu dia menyembuhkan, sekarang dia juga menyembuhkan. Engkau tidak datang untuk cari hamba Tuhan, tapi engkau datang cari Tuhan. Maka Tuhan tidak mengecewakan engkau karena engkau berharap kepada dia. Dia tunjukkan kuasanya kepadamu. Jadilah engkau baik, jadilah engkau baik, jadilah engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus, penyakit di pinggangmu itu apapun penyebabnya, hari ini hilang, hari ini keluar meninggalkan engkau, hari ini pergi untuk selama-lamanya dari tubuhmu. Tidak mengganggu engkau lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saya tiba-tiba melihat orang ini. Saya nggak tahu dia sakit apa. Saya dari tadi nggak ada lihat satupun begini. Siapa orangnya? Saya tidak tahu ada sinusitis kah, ada polip kah di dalam hidungmu, ya ada alergi yang parah kah di dalam hidungmu sehingga
Itu yang saya lihat. Dari tadi saya nggak ada lihat satupun yang begini-begini. Tapi siapa orangnya? Sudah berapa lama itu, Cik? Dari kecil. Oke. Ada orang yang buta sejak lahir buat Tuhan gampang sembuh. Betul? Betul? Ketika kalau dia berharap sama Tuhan, bukan ke saya hamba Tuhan, dia sembuh. Tapi kalau dia bilang, karena Asen yang doakan saya sembuh, percaya tidak sembuh. Kenapa? Kami hanya bisa mendoakan ke Tuhan, hanya Tuhan yang bisa sembuhkan saudara. Hamba Tuhan tidak bisa sembuhkan. Ya, banyak orang kenapa dia pulang, dia tidak sembuh, karena dia berharap ke hamba Tuhan itu. Kalau saudara berharap ke Tuhan, tidak buat Tuhan itu, dia membuat segala-galanya jadi baik. Yuk, pegang hidung tadi yang dari kecil seperti itu. Sekarang. Aku menyembah dan melayani Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang diberikan kepada manusia untuk kita dapat selamat. Tapi nama Yesus membuat dia selamat dari penyakitnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitmu sejak kecil sekarang dicabut keluar. Nyak dari hidupmu, nyak dari hidupmu. Roh kelemahan ini keluar. Sekarang tidak boleh separuh, tidak boleh seperempat, seluruhnya harus keluar. Dan sekarang dia terima kelepasan dari penyakit yang mengganggu dia sejak lahir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuh total. Sembuh total. Haleluya. Amin. Saya tiba-tiba melihat, dikasih penglihatan Tuhan, ada orang yang punya masalah dengan sikunya. Mana orangnya? Ada orang yang punya masalah dengan sikunya. Sikunya sering sekali bukan stroke tiba-tiba begini, bukan. Dia sering merasa sakit di bagian sikunya. Mana orangnya? Saya sedang tunggu. Mana orangnya anak Tuhan yang sering merasa di bagian sikunya sering rasa nggak nyaman? Sudah berapa lama itu? Ya? 5 tahun. Baru-baru mau digenapkan 5 tahun. Sekarang tangan yang sehat pegang bagian yang sakit. Ketika firman Tuhan disampaikan, dia mengatakan dia meneguhkan pemberitaan firman-Nya dengan tanda-tanda. Maka terimalah tanda itu sesuai janji Tuhan dan firman Tuhan, jadi sembuh. Sembuh sempurna sekarang. Tidak ada bekas lagi. Yang 5 tahun yang baru berapa bulan, bagi Tuhan mudah untuk menyembuhkannya. Kau berharap kepada Tuhan, jadilah kau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya merasa tiba-tiba bagian sini saya tidak nyaman. Bukan kiri atau kanan, tapi bagian agak sini. Adakah anak Tuhan yang punya keluhan di bagian situ, walaupun tidak sangat nyeri, tapi dia sering merasa kurang nyaman di bagian itu? Udah berapa lama itu, Cik? Di tengahnya kan, bukan kiri kanan kan, ya? Oke. Kalau kiri kanan biasa, saudara. Itu bisa gejala pengapuran, bisa gejala kolesterol, ya. Tapi ini tengahnya. Itu nggak tahu gejala apa, saudara. Ya. Tolong dipegang di bagian yang sakit itu sekarang. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu baik-baik saja. Maka jadilah tubuhmu baik. Seperti yang difirmankan Tuhan. Sembuh. Tidak ada bekas, tidak boleh kumat. Sekalipun tidak boleh. Mulai malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.